Setelah berhari-hari menghabiskan waktu memainkan sebuah game, tubuhku akhirnya menyerah. Aku gugur, dan kupikir semuanya telah selesai. Namun saat membuka mata, aku justru terbangun di dunia yang sangat kukenal. Para petualang yang berlalu lalang, hingga monster yang berkeliaran di luar gerbang kota. Semua tempat yang selama ini hanya kulihat dari balik layar, kini benar-benar ada di hadapanku. Aku telah terinkarnasi ke dalam game yang sudah kumainkan selama ratusan jam. Awalnya aku yakin semua pengetahuanku tentang dunia ini akan membuatku menjadi orang terkuat. Tapi sesaat kemudian, sebuah jendela status muncul di hadapanku dan menghancurkan semua dugaanku. Aku tidak mendapatkan kelas pahlawan. Aku bukan penyihir. Aku juga bukan kesatria. Sebagai gantinya, aku memperoleh sebuah kemampuan yang terlemah di dalam game. Kemampuan itu bernama crafting. Kemampuan untuk menciptakan senjata apapun yang kubayangkan. Saat itulah aku sadar, dunia game ini tidak lagi mengikuti cerita yang pernah kumainkan. Dan mungkin, akulah alasan mengapa takdir dunia ini akan berubah. Inilah awal kisah seorang pemuda biasa yang akan menempa senjata legendaris dan mengubah takdir dunia game VR. Sebelumnya, di dunia nyata terdapat sebuah game VR yang sangat populer dengan jutaan pemain aktif bernama Zero Fantasy Online, atau yang lebih dikenal sebagai ZFO. Di dalam dunia tersebut, seekor monster raksasa yang mengerikan mengaum dengan dahsyat. Sementara di hadapannya berdiri seorang kesatria yang bersiap menghadapi pertarungan terakhir. Dialah Alan yang telah mencapai level 998 dan hanya tinggal selangkah lagi menjadi pemain pertama yang berhasil menyentuh batas level maksimum dalam permainan. Di dunia nyata, pemuda itu terus menggerakkan tetikus tanpa henti dengan konsentrasi penuh. Mengenakan headset VR, ia mengerahkan seluruh kemampuannya demi memenangkan pertarungan. Dalam benaknya sempat terlintas bahwa bermain selama 200 jam tanpa istirahat memang terasa berlebihan. Tetapi ia hanya ingin meraih satu pencapaian besar yang dapat mengukir namanya dalam sejarah. Selama hidupnya, ia tidak pernah menonjol dalam pelajaran maupun olahraga. Apapun yang ia lakukan selalu berakhir tanpa mampu menjadi yang terbaik. Rasa kecewa memenuhi hatinya hingga ia mengepalkan tangan dengan penuh kekesalan. Namun di dunia ZFO, ia percaya dirinya mampu menjadi yang nomor satu. Kembali ke dalam permainan, monster itu menerjang dengan serangan yang sangat dahsyat. Sang ksatria justru tersenyum karena telah menyiapkan serangan balasan yang sempurna. Ia melompat tinggi ke udara untuk melancarkan serangan penutup yang akan mengantarkannya menjadi pemain terbaik. Namun tepat pada saat itu, rasa nyeri yang luar biasa tiba-tiba menyerang dadanya. Matanya terbuka lebar, penglihatannya mulai mengabur, dan kesadarannya perlahan menghilang. Penyesalan yang begitu besar memenuhi pikirannya karena ia sudah berada begitu dekat dengan impiannya. Sesaat kemudian, layar komputernya menampilkan tulisan bahwa karakternya telah kalah. Pada akhirnya, pemuda itu kehilangan kesadaran untuk selamanya di depan komputernya. Tak lama kemudian, ia terbangun di sebuah tempat yang gelap gulita dengan seberkas cahaya tampak di kejauhan. Penglihatannya perlahan kembali normal, hingga ia menyadari dirinya berada di tengah sebuah hutan yang asing. Ia juga merasakan bahwa dirinya kini berada di dalam tubuh yang berbeda. Tiba-tiba terdengar jeritan penuh kepanikan. Seseorang memohon agar goblin itu menghentikan serangannya terhadap tanaman buah mereka. Namun monster hijau itu tanpa belas kasihan terus menginjak buah semangka tersebut. Melihat kejadian itu, para penduduk desa segera berlarian menyelamatkan tanaman buah mereka. Alan dibuat terkejut karena ia langsung mengenali goblin tersebut sebagai monster yang berasal dari game ZFO. Saat dirinya masih mencoba memahami situasi, seorang pria yang membawa beliung menyerang goblin itu dari belakang. Serangannya berhasil mengenai kepala monster, tetapi sama sekali tidak memberikan dampak berarti. Goblin itu pun berbalik dengan wajah kesal dan memperlihatkan statusnya sebagai Fire Goblin level 7. Sementara itu, pria desa yang hanya seorang petani level 1 langsung diliputi rasa takut karena perbedaan kekuatan mereka begitu jauh. Pada saat yang sama, Alan menyadari bahwa kini ia benar-benar bisa merasakan tubuhnya secara nyata. Semua potongan kejadian akhirnya tersusun dengan jelas di kepalanya. Ia menyadari bahwa dirinya telah bereinkarnasi ke dalam dunia game ZFO. Setelah memahami kenyataan itu, hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa statusnya. Sebuah layar biru muncul di hadapannya dan memperlihatkan bahwa namanya kini adalah Alan dengan level 1. Pemuda itu merasa sangat kecewa karena sebelumnya ia hanya tinggal selangkah lagi mencapai level maksimum. Di tengah kekecewaannya, salah seorang penduduk desa memanggilnya sebagai seorang petualang dan memohon bantuannya untuk menyelamatkan mereka dari serangan para monster.
Ellen merasa sangat heran karena NPC di dunia game ini mampu mengenalinya dan bahkan meminta pertolongannya. Hal itu membuatnya menyadari bahwa dunia ini masih mengikuti alur cerita utama seperti yang ada di dalam permainan. Ia kemudian meminta mereka menunggu sebentar karena ia harus menentukan kelasnya terlebih dahulu. Penduduk desa itu terkejut dan mengatakan bahwa mustahil seseorang yang masih level 1 mampu mengalahkan Fire Goblin level 7. Ellen mengakui bahwa perkataan itu memang benar, lalu mulai berpikir keras mencari cara untuk menghadapi monster tersebut. Ia membuka layar pemilihan kelas dan merasa semua pilihan biasa tidak akan cukup membantunya. Di antara berbagai pilihan, pandangannya tertuju pada satu kelas bernama Crafter yang hanya memiliki satu kemampuan. Ia teringat bahwa di dalam game, kelas itu selalu dianggap sebagai kelas terburuk. Namun kali ini situasinya sudah berbeda. Dunia game kini menjadi kenyataan baginya, sehingga ia percaya kemampuan Crafter dapat dimanfaatkan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tanpa ragu sedikit pun, Ellen menyentuh layar tersebut dan langsung memilih kelas Crafter. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya, kemudian ia segera mencoba kemampuan barunya. Ia memusatkan konsentrasi dan mengaktifkan kemampuan bernama Craft. Sebuah kubus energi muncul di telapak tangannya lalu berubah bentuk dengan sangat cepat. Beberapa saat kemudian, sebuah senapan serbu modern muncul di genggamannya dalam kondisi siap digunakan. Ellen tersenyum puas karena kemampuannya untuk menciptakan berbagai benda benar-benar berhasil. Ia teringat masa lalunya ketika belajar dengan sangat tekun hingga memiliki pengetahuan luar biasa luas. Bahkan ia memahami struktur rumit sebuah pesawat tempur. Berbekal pengetahuan itulah, ia mampu menciptakan berbagai peralatan modern. Para penduduk desa dibuat tercengang karena belum pernah melihat senjata seperti itu sebelumnya. Mereka bahkan mempertanyakan kelas yang dimiliki Ellen. Saat itulah Ellen semakin yakin bahwa di dunia ini pun kelas Crafter masih dipandang sebelah mata. Ketika monster lain mulai berdatangan, Ellen kembali meletakkan jarinya di pelatuk senapan. Ia kemudian melepaskan tembakan melewati bahu para penduduk desa demi melindungi mereka. Dengan bidikan yang sangat akurat, satu persatu goblin yang mendekat berhasil dilumpuhkan sebelum sempat memberikan perlawanan. Kedua pria desa itu hanya mampu memandangi pemandangan tersebut dengan wajah penuh keterkejutan. Setelah semuanya selesai, Ellen meniup ujung laras senapannya dengan ekspresi layaknya seorang ahli. Ia kini sadar bahwa dirinya mampu membawa berbagai senjata modern ke dunia abad pertengahan ini. Karena alasan itulah ia meyakini bahwa kelas Crafter sebenarnya merupakan kelas terbaik. Para penduduk desa masih tidak mampu memahami bagaimana seseorang yang baru level 1 dapat mengalahkan Fire Goblin level 7 dengan begitu mudah. Mereka hanya menatap sang petualang sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Ellen kemudian menawarkan bantuan agar mereka juga mampu melindungi diri sendiri. Salah satu senjata di tangannya memancarkan cahaya biru yang sangat terang. Lalu dua buah senapan muncul dan diberikan kepada kedua penduduk desa tersebut. Mereka memegang senjata itu dengan penuh kekaguman dan segera mengucapkan terima kasih atas perlengkapan luar biasa yang telah diberikan. Salah seorang dari mereka sempat khawatir jika peluru senjata itu mengenai rekan sendiri secara tidak sengaja. Namun Ellen dengan tenang menjelaskan bahwa ia telah memasang pembatas khusus pada senjata tersebut sehingga tidak akan melukai sekutu. Untuk membuktikan ucapannya, ia langsung melepaskan satu tembakan ke arah salah seorang penduduk desa. Peluru itu memantul dari lengannya tanpa menimbulkan luka sedikit pun. Meski begitu, Ellen merasakan bahwa menggunakan kemampuan menciptakan benda sedikit menguras energinya. Setelah menyaksikan bukti tersebut, kedua penduduk desa menjadi jauh lebih percaya diri dan segera mengarahkan senapan mereka kepada para monster. Hujan peluru dari senapan modern itu membuat para goblin sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendekat. Ellen hanya memperhatikan seluruh pemandangan itu dengan ekspresi tenang dan penuh kepuasan. Tiba-tiba sebuah layar kenaikan level muncul di hadapannya dan levelnya meningkat menjadi 2. Sebuah penjelasan menunjukkan bahwa pengalaman bertarung juga dibagikan kepada pencipta senjata yang digunakan. Setelah pertempuran berakhir, salah seorang penduduk desa menyerahkan sebuah batu sihir kepada Ellen sebagai tanda terima kasih atas bantuan yang telah ia berikan. Ia menatap benda itu dengan saksama dan langsung mengenalinya sebagai batu sihir milik goblin berelemen api. Batu sihir semacam ini menyegel kekuatan para monster dan dapat dijual kepada guild petualang. Energi yang tersimpan di dalamnya kemudian diekstraksi untuk berbagai keperluan. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika salah seorang pria berteriak ketakutan sambil menunjuk ke arah depan.
Sesosok goblin raksasa yang mengenakan zirah lengkap serta membawa perisai muncul menghadang mereka. Pemuda itu segera menyadari bahwa makhluk tersebut adalah monster kelas bos yang sangat kuat. Sebuah layar informasi muncul dan menunjukkan bahwa monster itu adalah Goblin Knight level 13, jauh lebih tangguh dibandingkan goblin-goblin sebelumnya. Meskipun demikian, para penduduk desa tetap merasa percaya diri dan langsung melepaskan rentetan tembakan ke arah monster tersebut. Sayangnya, semua peluru hanya memantul dari permukaan perisainya tanpa meninggalkan sedikit pun kerusakan. Goblin Knight itu kemudian tersenyum sinis, seolah mengejek mereka karena serangan tersebut bahkan tidak terasa sedikit pun. Melihat kenyataan itu, para pria desa langsung diliputi keterkejutan karena seluruh serangan mereka sama sekali tidak berhasil. Alan segera menyadari bahwa dengan levelnya saat ini akan sangat sulit menciptakan senjata yang cukup kuat untuk menghadapi lawan tersebut. Tanpa memberi kesempatan, Goblin Knight langsung menyerbu sambil berlari ke arah mereka. Dalam kepanikan, para penduduk desa berteriak, meminta pemuda itu segera melarikan diri sebelum ikut kehilangan nyawa. Saat itulah ia menggenggam batu sihir tersebut dan teringat bahwa benda itu dapat digunakan sebagai material untuk proses perakitan. Tepat ketika monster itu mengayunkan gada besarnya, pemuda tersebut ternyata sudah memiliki sebuah rencana. Sambil menghindari serangan, ia bertanya-tanya, apakah benda apapun bisa dikonsumsi sebagai bahan perakitan. Ia pun memutuskan untuk menguji teorinya dengan menggunakan batu sihir itu melalui kemampuannya. Cahaya biru yang sangat terang langsung menyelimuti batu tersebut, sementara sebuah perlengkapan baru perlahan mulai terbentuk. Dalam hitungan detik, sebuah peluncur roket berkekuatan tinggi muncul di kedua tangannya dan siap digunakan. Pemuda itu tersenyum puas karena penggunaan batu sihir sebagai material memberikan efek khusus pada senjata hasil rakitannya. Alan kemudian menarik pelatuk senjatanya. Di dalam benaknya, ia menyadari bahwa kapasitas amunisi telah dikurangi menjadi 1 peluru untuk meningkatkan daya hancurnya. Selain itu, senjata tersebut juga memperoleh efek khusus dari batu sihir. Dengan kekuatan dahsyat, sebuah cahaya kuning melesat ke arah monster itu. Sebuah roket dengan wajah tersenyum mendadak telah dilepaskan. Monster itu hanya bisa terdiam dengan raut wajah gemetar ketakutan. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi tepat di hadapan Alan. Ia berdiri menatap lawannya yang telah tumbang. Setelah monster itu dikalahkan, sistem menunjukkan bahwa level Alan langsung naik menjadi level 4. Ia pun menyadari bahwa levelnya meningkat 2 tingkat sekaligus. Alan kemudian menatap kristal merah yang muncul dari monster boss yang baru saja ia kalahkan. Dalam benaknya, ia mengakui bahwa mengalahkan bos dengan level lebih tinggi seorang diri merupakan pencapaian yang luar biasa. Melihat pemandangan itu, kedua pria tersebut terdiam. Mereka tidak menyangka bahkan monster boss dapat dikalahkan hanya dengan 1 serangan. Mereka juga heran karena senjata hasil crafting seharusnya lebih lemah daripada senjata biasa. Alan lalu menatap tangannya yang masih memancarkan cahaya biru terang. Ia menyadari bahwa senjata hasil crafting yang menggunakan batu sihir akan hancur secara otomatis setelah kekuatan sihirnya habis. Karena itu, ia harus mempertimbangkan penggunaan crafting biasa maupun crafting dengan batu sihir, sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kedua pria itu kemudian bertanya-tanya mengapa Alan bisa sekuat itu. Mereka bahkan menduga bahwa Alan adalah seorang petualang dari klan terkenal. Alan hanya terdiam sejenak. Dengan tatapan tajam, ia menegaskan bahwa seperti yang terlihat, dirinya hanyalah seorang pemula. Sesaat kemudian, Alan tersenyum sinis. Di dunia itu, lahirlah satu-satunya crafter, sosok yang menjadi satu-satunya keberadaan yang mampu mengakhiri perang panjang melawan pasukan Raja Iblis. Seorang pria dengan penutup wajah, terlihat sedang menggenggam kubus berwarna biru di tangannya. Alan mengambil kristal merah tersebut. Ia merasa telah memahami hampir seluruh mekanisme kemampuan crafter. Namun, Alan sendiri masih belum menyadari sepenuhnya arti dari fakta tersebut. Ia kemudian mengangkat kristal itu tinggi-tinggi. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa dengan benda itu, dirinya dapat meningkatkan level secara jauh lebih efisien. Dengan sorot mata yang penuh tekad, Alan berjanji bahwa kali ini ia pasti akan menjadi orang pertama di dunia yang mencapai level 99. Beberapa waktu kemudian, tanpa diduga seekor golem batu raksasa muncul tepat di hadapannya. Kini sang petualang telah mencapai level 13 dan hanya berniat menguji berbagai ciptaan barunya di dalam hutan. Ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan golem batu level 20 secepat ini. Meski begitu, ia tidak menunjukkan sedikit pun keraguan dan langsung melepaskan tembakan dari senapan serbunya ke arah monster tersebut. Semua peluru mengenai tubuh golem dengan tepat, tetapi tampaknya tidak memberikan hasil berarti.
Hanya terlihat lubang-lubang kecil yang mengeluarkan asap pada bagian tubuh batu tempat peluru menghantam. Yang lebih mengejutkan lagi, golem batu itu mulai memulihkan dirinya dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, tubuhnya kembali utuh tanpa bekas kerusakan sedikit pun. Alan segera menyadari bahwa selain memiliki pertahanan yang luar biasa, monster itu juga mampu memulihkan dirinya dengan kecepatan tinggi. Ia memahami bahwa serangan fisik biasa tidak akan mampu mengatasinya, sehingga diperlukan strategi baru. Dengan sebuah rencana di kepalanya, pemuda itu kembali mengaktifkan kemampuannya untuk menciptakan aksesori tambahan bagi senjatanya. Cahaya biru terang kembali menyelimutinya, sementara sebuah perlengkapan baru mulai terbentuk di kedua tangannya. Setelah selesai, aksesori tersebut langsung terpasang dengan sempurna pada senapan serbunya dan meningkatkan daya serangnya secara signifikan. Ia berpikir bahwa apabila batu sihir dimasukkan ke dalam senjata itu melalui modifikasi yang tepat, kekuatannya pasti akan meningkat jauh lebih besar. Yakin dengan idenya, ia segera membuka inventaris dan mengambil benda yang dibutuhkan. Dari dalam inventaris, ia mengeluarkan batu sihir milik golem yang ditemukan selama perjalanan. Batu sihir itu kemudian dipasang pada slot baru di senjatanya sebelum ia memutuskan untuk segera mengujinya. Seketika batu tersebut memancarkan cahaya yang sangat terang sambil melepaskan energi sihirnya. Alan memperhatikan dengan saksama ketika kekuatan tersebut mengalir ke seluruh bagian senapan. Perlahan-lahan senjata itu mengalami perubahan hingga tampilannya menyerupai batu padat. Kini perlengkapannya memperoleh efek tembus berkat batu sihir tersebut. Ia merasa sangat puas karena efek itu mampu mengabaikan pertahanan fisik lawan. Pada saat yang sama, golem raksasa mengaum keras dan bersiap menghancurkan sang petualang. Namun, Alan segera mengarahkan senjata barunya dan bersiap melakukan serangan balasan. Tanpa ragu sedikit pun, ia melepaskan rentetan tembakan ke arah monster batu tersebut. Kali ini, seluruh proyektil berhasil menembus lapisan pertahanannya dan memberikan kerusakan yang sangat besar. Ia terus menembak tanpa henti dengan tatapan yang sepenuhnya tertuju pada sasaran. Tubuh golem batu perlahan mulai hancur di bawah kekuatan peluru-peluru penembus itu. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat pun terjadi dan monster tersebut akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah debu menghilang, levelnya meningkat menjadi 14 dan ia merasa sangat puas dengan hasilnya. Ia kemudian menyadari bahwa batu sihir yang dipasang pada aksesoris senjatanya telah hancur setelah digunakan. Alan pun berlutut dan mengambil batu sihir baru yang ditinggalkan oleh golem tersebut. Begitu benda itu berhasil diambil, levelnya kembali meningkat hingga mencapai level 15. Sesaat kemudian muncul sebuah notifikasi yang memberitahukan bahwa para penduduk desa berhasil menghalau gerombolan orc dengan kemampuan mereka sendiri. Selama ini, pemuda tersebut telah berkeliling ke berbagai desa dan membagikan senjata agar setiap orang mampu melindungi diri mereka. Berkat tindakannya itu, ia memperoleh pengalaman secara pasif, sekaligus membantu mereka yang membutuhkan. Di tempat lain tampak markas besar Guild Petualang yang berdiri megah. Di dalamnya, seseorang membicarakan seorang petualang baru yang mengalami peningkatan level dengan kecepatan luar biasa. Seorang wanita kemudian melihat ke dalam cermin sihir dan langsung terkejut oleh informasi yang muncul. Dua pria di sampingnya bahkan tidak percaya bahwa ada seseorang yang mampu naik dari level 4 menjadi level 15 hanya dalam hitungan beberapa hari. Cermin sihir itu kemudian memperlihatkan bahwa nama petualang misterius tersebut adalah Alan. Wanita itu semakin terkejut ketika mengetahui bahwa kelasnya adalah crafter. Salah seorang pria menjelaskan bahwa ia berhasil merekam pertarungan terakhir Alan melalui familiar miliknya. Tak lama kemudian, rekaman pertarungan Alan melawan golem ditampilkan, dan seluruh orang yang berada di ruangan itu dibuat tercengang. Dalam rekaman tersebut, Alan menggunakan senapan yang sama sekali tidak dikenali oleh siapapun. Mereka belum pernah melihat senjata seperti itu sebelumnya. Mereka juga mengetahui bahwa golem batu memiliki pertahanan yang sangat tinggi, tetapi monster tersebut justru dihancurkan dengan mudah oleh daya serang Alan. Seseorang bahkan berkomentar bahwa kekuatan serangannya setara dengan petualang level 50. Hal itu terasa mustahil, karena senjata hasil perakitan seharusnya memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan senjata biasa. Tidak seorang pun mampu memahami logikanya, tetapi mereka semua sepakat bahwa kemampuan pemuda itu berada pada tingkatan yang benar-benar berbeda. Setelah melihat semua itu, seorang pria berkacamata memutuskan untuk segera melaporkan keberadaan sosok tersebut kepada sang master. Tepat pada saat itu, bola kristal kembali memperlihatkan bahwa Alan telah memulai pertarungan baru melawan monster kelas boss. Kali ini, ia menghadapi seekor sandworm level 27 di tengah padang pasir.
Ellen menganggap monster tersebut sebagai lawan yang sempurna untuk menguji batas kemampuan dari seluruh ciptaan barunya. Ia mulai memikirkan cara meningkatkan daya serang senjata berukuran kecil melalui penggunaan berbagai aksesori tambahan. Karena itu, ia memutuskan menggunakan batu sihir golem yang baru saja diperolehnya. Saat kemampuannya diaktifkan, batu sihir tersebut mulai berubah di dalam genggamannya. Beberapa saat kemudian, sebuah pistol muncul dengan bonus kekuatan sebesar 55% hasil proses penggabungan. Ia merasa sangat puas dengan hasil luar biasa itu dan memutuskan untuk menambahkan satu material lagi. Ellen kemudian memasang sebuah batu sihir tambahan sebagai aksesori pelengkap pada senjata barunya. Kepingan baru itu mulai bersinar dan mengalirkan energi kebiruan ke dalam senjata yang dipegangnya. Dalam sekejap, pistol tersebut berubah menjadi senjata berelemen es dengan daya serang yang jauh lebih tinggi. Ellen tersenyum puas karena ia yakin, sekalipun tembakannya belum cukup kuat untuk mengalahkan lawan, efek esnya akan membuat musuh tak mampu bergerak. Saat monster raksasa terus melaju ke arahnya, ia berpikir tidak mungkin tembakannya meleset. Tanpa membuang waktu, ia mengangkat senjata barunya, membidik dengan tenang, lalu melepaskan proyektil es ke arah makhluk tersebut. Peluru itu menghantam cacing raksasa tepat di sasaran, dan efek es langsung bekerja. Kekuatan serangan itu membekukan tubuh monster dengan sangat cepat, hingga dalam hitungan detik terbentuk lubang beku yang sangat besar di tubuh sandworm tersebut. Ellen mengamati hasil serangannya dengan tatapan serius dan penuh konsentrasi. Bagian atas tubuh monster akhirnya membeku sepenuhnya, lalu tiba-tiba lapisan es itu mulai retak sebelum pecah menjadi banyak bagian. Tubuh monster itu hancur berkeping-keping, sementara Ellen memandangnya dengan rasa puas. Ia benar-benar terkesan karena sebuah pistol mampu menumbangkan monster boss sekuat itu. Senyum pun kembali menghiasi wajahnya karena kini ia semakin yakin bahwa kelas crafter adalah yang paling hebat. Setelah pertarungan berakhir, ia mengambil batu sihir baru yang ditinggalkan oleh monster tersebut. Dengan benda itu di tangannya, ia memutuskan kembali ke kota untuk menjualnya demi mendapatkan uang. Sesampainya di guild petualang, ia langsung menuju loket penukaran. Petugas di sana sangat terkejut melihat begitu banyak barang yang dibawanya dan segera menanyakan namanya. Dengan tenang, pemuda itu menjawab bahwa namanya adalah Ellen, membuat wanita itu langsung gugup. Ia mengenali nama tersebut dan tidak menyangka bahwa petualang pendatang baru yang begitu terkenal kini berdiri tepat di hadapannya. Dalam keadaan panik, petugas itu meminta Ellen menunggu sebentar sebelum berlari meninggalkan tempat tersebut. Ellen sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi dan bertanya-tanya mengapa semua orang bertindak begitu berlebihan. Tiba-tiba ia mendengar derap langkah yang tergesa-gesa, lalu melihat sekelompok ksatria mendekatinya. Hanya dalam beberapa detik, para prajurit mengepungnya, sehingga seluruh orang di guild dibuat kebingungan. Pemimpin kelompok itu kemudian menyatakan bahwa Ellen sedang dicurigai terkait suatu persoalan yang sangat serius. Pemuda itu masih belum memahami situasinya dan bertanya apa sebenarnya yang sedang mereka bicarakan. Tanpa peringatan, rantai sihir muncul begitu saja dan langsung membelenggu tubuhnya. Prajurit itu menjelaskan bahwa Ellen harus segera dibawa ke markas besar guild. Ellen merasa sangat kesal melihat semua kekacauan yang sama sekali tidak masuk akal ini. Sesampainya di markas besar guild, Ellen dibawa menuju sebuah ruang pertemuan yang luas. Seorang pria memerintahkan agar belenggunya dilepaskan, dan seketika rantai sihir itu lenyap begitu saja. Pria tersebut meminta maaf karena telah membuatnya terkejut dan menjelaskan bahwa ia hanya penasaran dengan perkembangan Ellen yang luar biasa cepat. Sebagai pemimpin guild, ia merasa harus berbicara langsung dengan petualang muda itu apapun caranya. Ellen menjawab dengan nada sinis sambil menanyakan apa sebenarnya tujuan mereka memanggilnya. Salah seorang anggota guild kemudian meminta Ellen menjelaskan secara rinci mengenai senjatanya. Ellen menjawab bahwa mereka tidak akan memahaminya karena senjata itu menggunakan teknologi dari dunia lain. Mendengar jawaban tersebut, orang lain yang berada di ruangan itu mencibir dan mengatakan bahwa Ellen terlalu banyak bicara untuk seorang crafter biasa. Ia terus memancing emosi Ellen dan mempertanyakan apakah senjatanya benar-benar sehebat itu. Ellen segera menyadari bahwa mereka sedang berusaha membuatnya terpancing agar membocorkan rahasia. Tiba-tiba Ellen dengan sengaja menunjukkan kemampuannya. Ia mengatakan bahwa dalam hal itu, ia akan memberikan hal yang sama seperti yang pernah ia berikan kepada para petani. Pria itu sontak terkejut ketika sebuah senjata melayang tepat di hadapannya. Ellen kemudian mempersilahkannya untuk memeriksa senjata itu sesuka hati. Tak lama kemudian, senjata tersebut jatuh dan tergeletak tepat di depan pria itu. Kedua rekannya hanya bisa terpaku. Mereka menyadari bahwa kekuatan serangan senjata itu setara dengan seorang ksatria pada tingkat yang sama.
Lebih mengejutkan lagi, Allen mampu menembakkan serangan seperti itu berkali-kali secara beruntun, sesuatu yang menurut mereka mustahil dilakukan. Setelah menunjukkan kemampuannya, Allen berbalik dan melangkah pergi sambil mengatakan bahwa urusan mereka sudah selesai. Dengan sorot mata penuh tekad, ia dengan santai mengatakan bahwa tujuannya adalah menjadi orang pertama yang mencapai level 999. Pemimpin guild tampak sangat terkejut mendengar jawaban itu dan meminta Allen menunggu sejenak. Ia kemudian bertanya apakah tujuan akhir sang petualang adalah mengalahkan Raja Iblis. Allen mengangguk dan mengatakan bahwa hal itu juga akan menguntungkan guild, karena pasukan Raja Iblis telah menjadi ancaman besar. Sang pemimpin menyetujui pendapat tersebut dan menjelaskan bahwa umat manusia sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia bahkan menyebutkan bahwa belum lama ini sebuah kota penting telah hancur sepenuhnya. Allen menjawab bahwa suatu hari nanti ia akan mengatasi masalah itu, tetapi ia meminta mereka membuat janji terlebih dahulu jika ingin menemuinya lagi. Ketika ia hendak pergi, pemimpin guild kembali memintanya untuk menunggu sebentar. Dengan rasa kesal yang semakin besar, Allen bertanya, apa lagi yang mereka inginkan darinya? Pria itu lalu menyarankan agar Allen bergabung dengan sebuah klan supaya dapat meningkatkan level lebih cepat. Ia menjelaskan manfaat sebuah klan dan bahkan menawarkan untuk memperkenalkannya kepada klan peringkat A. Namun pada saat yang sama, anggota guild lain langsung menyela dan mengeluh karena merasa rekannya terlalu terburu-buru. Ia mengklaim bahwa klannya jauh lebih baik karena rutin menjelajahi dungeon tingkat tinggi. Tak lama kemudian, seluruh orang di ruangan itu saling berdebat demi memperebutkan kesempatan merekrut Allen. Allen akhirnya menghentikan perdebatan tersebut dengan tegas dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak berniat bergabung dengan klan manapun. Dengan wajah kecewa, mereka hanya bisa mengatakan agar Allen menghubungi mereka jika suatu saat berubah pikiran. Allen pun berpamitan dan meninggalkan ruang pertemuan. Setelah ia pergi, kedua anggota guild itu berkomentar bahwa Allen adalah orang yang sangat sulit diajak bekerja sama. Mereka kembali memperhatikan salah satu senjatanya dan bertanya-tanya bagaimana seorang crafter mampu menciptakan benda sehebat itu. Pada akhirnya, guild memutuskan memanggil para pandai besi terbaik di negeri itu untuk menganalisis senjata tersebut. Di tempat lain, tampak sebuah pegunungan berbatu yang memiliki sebuah dungeon dengan banyak orang berkumpul di sekitarnya. Tempat itu merupakan pintu masuk dungeon Wolf Mine yang dipenuhi para petualang. Allen berjalan menembus keramaian sambil memperhatikan betapa sibuknya lokasi tersebut. Seorang pria memanggilnya dan menawarkan agar Allen bergabung dengan kelompoknya. Namun begitu melihat bahwa level Allen baru mencapai 15, pria itu langsung tercengang. Ia segera meminta maaf, lalu terburu-buru pergi sambil berkata bahwa dirinya tiba-tiba lupa dengan apa yang hendak disampaikan. Sambil menggerutu, pria itu mengatakan bahwa petualang pemula seharusnya tidak berada di dungeon level 25. Allen hanya berpikir bahwa ia datang ke tempat itu karena ingin memanfaatkan bonus selisih level, yaitu sistem yang memberikan pengalaman lebih besar saat menghadapi monster yang jauh lebih kuat. Tiba-tiba terdengar suara teriakan putus asa dari seorang gadis di dekatnya. Allen segera menoleh dan melihat sekelompok pria sedang memeluk seorang gadis muda untuk ikut bersama mereka. Pemimpin kelompok itu bernama Lucas dan ia memaksa pendeta wanita bernama Emma agar bergabung dengan timnya. Orang-orang di sekitar berbisik bahwa Lucas memang terkenal, sering menekan para wanita agar masuk ke kelompoknya. Tidak ada yang berani bertindak karena pendekar pedang itu memiliki level yang sangat tinggi dan terkenal bertindak gegabah. Emma berteriak agar mereka berhenti karena ia hanya ingin bergabung dengan kelompok yang memiliki level setara dengannya. Namun Lucas hanya menertawakannya dan menyuruh gadis itu memanfaatkan kesempatan tersebut. Seluruh anggota kelompoknya ikut tersenyum dengan tatapan yang membuat suasana semakin tidak nyaman, seolah mereka menganggap keadaan itu akan menguntungkan semua pihak. Tiba-tiba sebuah aura biru muncul dan menyelimuti tubuh Lucas, membuatnya kebingungan. Sesaat kemudian, sambaran petir menghantamnya dengan keras hingga tubuhnya menerima sengatan yang sangat kuat. Pada saat yang sama, sebuah patung perunggu berbentuk tangan muncul dari dalam tanah dan menghantam Lucas hingga terjatuh. Allen kemudian berjalan menghampiri Emma sambil meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia masih agak kesulitan mengendalikan kekuatan tersebut. Dengan wajah datar, Allen mengatakan bahwa kemampuan crafting miliknya meleset dari sasaran. Pendekar pedang yang terjatuh di tanah bangkit sambil menahan rasa sakit dan sama sekali tidak percaya pada alasan itu. Ia berdiri dengan penuh amarah lalu mengancam Allen karena telah menyerangnya seperti itu. Allen dengan santai menjelaskan bahwa ia hanya sedang menguji kemampuannya
dan pria itu memang berada di posisi yang tepat. Mendengar jawaban itu, pria tersebut semakin kesal karena keberanian pemuda itu dan kembali melontarkan kata-kata kasar. Tanpa berpikir panjang, Lukas mencabut pedangnya dan bersiap bertarung. Namun, saat memperhatikan lebih saksama, ia baru menyadari bahwa petualang di hadapannya hanyalah seorang level 15. Rekan-rekannya langsung mengejeknya karena hampir saja bertarung melawan seorang pemula dengan level serendah itu. Lukas kemudian mengatakan bahwa bertarung melawan orang lemah hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, sehingga ia memutuskan untuk membiarkan pemuda itu tetap hidup. Gadis di samping Ellen mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya, tetapi sang pemuda menjelaskan bahwa sebenarnya kejadian itu tidak sepenuhnya seperti yang ia bayangkan. Tiba-tiba, pendekar pedang itu berteriak dan mengatakan bahwa pembicaraan mereka belum selesai. Ia mengaku memang membiarkan Ellen tetap hidup, tetapi bukan berarti ia akan membiarkannya pergi begitu saja. Ellen pun berbalik dan dengan tenang bertanya apa sebenarnya rencana pria itu terhadap dirinya dan gadis tersebut. Pendekar pedang lalu menunjuk ke arah ruang bawah tanah dan mengusulkan sebuah perlombaan. Mereka akan berlomba melihat siapa yang mampu menaklukkan ruang bawah tanah itu dalam waktu tercepat. Ia mengatakan bahwa jika dirinya menang, ia akan menghajar petualang pemula itu habis-habisan hingga tak lagi mampu melawan. Sang pendeta wanita langsung memprotes karena perbedaan level mereka sangat jauh dan jelas tidak adil. Namun pendekar pedang itu justru menambahkan syarat lain, bahwa jika dirinya menang, gadis itu akan menjadi hadiahnya. Mendengar usulan yang begitu menjijikan, gadis tersebut langsung diliputi ketakutan. Ellen tanpa ragu menerima tantangan itu. Saat hendak menyebutkan hadiah jika dirinya menang, ia justru berkata bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak membutuhkan imbalan apapun. Lukas hanya menyeringai sambil mengatakan bahwa tidak mungkin pemuda itu keluar sebagai pemenang. Ellen kemudian menyentuh rambutnya sendiri sambil berpikir sejenak mengenai seluruh situasi tersebut. Dalam benaknya, hadiah apapun dari orang selemah itu sama sekali tidak memiliki nilai. Sindiran itu membuat pendekar pedang menjadi sangat murka, hingga menggertakkan giginya menahan amarah. Ia menganggap pemuda itu hanyalah orang sombong yang sama sekali tidak tahu diri. Di depan pintu masuk ruang bawah tanah, sang pendeta wanita kembali memperingatkan bahwa tempat itu terlalu berbahaya baginya. Ia mengingatkan bahwa level yang disarankan untuk memasuki tempat itu adalah 25, sedangkan Ellen baru mencapai level 15. Namun, pemuda itu menjawab dengan tenang bahwa hal tersebut bukan masalah, karena sejak awal memang berniat berburu di sana. Ketika mereka semakin mendekat, Lukas bertanya apakah ia benar-benar akan masuk sendirian. Ia bahkan menyarankan agar Ellen merekrut beberapa petualang pemula untuk membentuk sebuah kelompok. Ellen langsung membalas dengan sindiran bahwa seorang level 65 ternyata tidak mampu melakukan apapun tanpa ditemani kelompoknya. Ucapan itu kembali memancing kemarahan pendekar pedang. Namun Ellen sama sekali tidak menghiraukannya dan mengatakan bahwa ia tidak peduli apakah pria itu tetap bersama teman-temannya atau tidak. Tiba-tiba, gadis tersebut berlari menghampirinya dan menawarkan diri untuk ikut dalam misi itu. Seketika sebuah layar undangan kelompok muncul di hadapan Ellen. Ia menatap pemberitahuan tersebut sambil berpikir sesaat, lalu menolak undangan dari sang pendeta wanita, membuat gadis itu sangat terkejut dengan sikapnya. Meski begitu, ia tidak menyerah dan terus memohon agar diizinkan ikut. Gadis itu mengatakan bahwa dirinya merasa bertanggung jawab dan tidak sanggup membiarkan Ellen memasuki dungeon seorang diri. Ellen mulai merasa sedikit kesal karena menganggap gadis itu sangat keras kepala. Setelah menghela napas panjang dan merasa tidak memiliki banyak pilihan, akhirnya ia menyetujui permintaan tersebut. Dengan satu sentuhan pada layar, undangan kelompok dari sang pendeta wanita resmi diterima. Gadis itu langsung tersenyum lebar dan berkali-kali mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk membantu. Lukas kemudian berteriak sambil mengingatkan agar Ellen tidak sampai membuat gadis itu terluka di dalam sana. Rekan-rekannya tersenyum dengan ekspresi aneh karena diam-diam berniat memberikan kesulitan kepada gadis tersebut nanti. Ucapan itu membuat sang pendeta wanita merasa sangat tidak nyaman. Tanpa membuang waktu lagi, Ellen menyentuh portal ruang dungeon untuk memulai tantangan. Di pintu masuk, sebuah panel memperlihatkan rekor penyelesaian tercepat, yaitu 19 menit. Ellen tersenyum penuh percaya diri sambil mengatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, memecahkan rekor itu akan menjadi hal yang sangat mudah. Sesaat kemudian, mereka berdua melangkah memasuki portal dan memulai perlombaan waktu yang penuh bahaya. Di dalam, mereka langsung disambut gerombolan monster yang siap menyerang. Sekelompok kelelawar, ulat raksasa, dan para prajurit mayat hidup menghadang jalan mereka. Sang pendeta wanita mulai cemas melihat jumlah monster yang begitu banyak serta level mereka yang tinggi.
Namun Ellen berkata bahwa semua itu bukan masalah karena mereka hanyalah sekelompok makhluk lemah. Ia kemudian meminta gadis itu menyimpan tongkat sihirnya karena justru menghalangi pergerakan. Ellen menjelaskan bahwa karena kini mereka sudah berada dalam satu kelompok, gadis itu juga harus ikut bertarung. Setelah itu, ia mengaktifkan kemampuannya hingga aura biru menyelimuti tubuh mereka berdua. Secara tiba-tiba, dua senapan mesin ringan muncul di kedua tangan sang pendeta wanita. Gadis itu terkejut melihat senjata tersebut, sementara sang petualang menjelaskan bahwa hanya dirinya yang mampu menciptakannya. Ellen lalu menerangkan bahwa cara menggunakannya sangat mudah. Ia hanya perlu membidik musuh dengan tatapan serius dan penuh fokus, lalu menarik pelatuknya. Setelah memberikan penjelasan singkat, Ellen langsung melepaskan rentetan tembakan dan mengenai banyak monster sekaligus. Gadis itu terpukau melihat pemandangan tersebut, tetapi pemuda itu segera menyuruhnya berhenti terpaku dan mulai bertarung. Ia pun mencoba menembakkan senjatanya, namun hentakan balik yang sangat kuat membuatnya kehilangan kendali sepenuhnya. Ellen kemudian menjelaskan bahwa ia memang sengaja membuat hentakan balik senjata itu begitu kuat agar tembakannya menyebar ke segala arah dan mengenai seluruh musuh. Ia mengatakan bahwa waktu untuk mengobrol sudah selesai dan kini mereka akan langsung menuju bos terakhir. Di tempat lain, Lucas sedang menghadapi monster-monster tambang dengan pedangnya. Setelah berhasil mengalahkan para monster itu, kelompoknya berkumpul sejenak untuk beristirahat. Salah seorang anggota kemudian berkomentar bahwa pemimpin mereka bertindak terlalu kejam terhadap petualang pemula tadi. Ia mengungkapkan bahwa ruang dungeon itu akan memunculkan bos tambahan bagi siapapun yang baru pertama kali memasukinya. Mendengar hal itu, pendekar pedang hanya tersenyum, lalu mengakui bahwa memang itulah alasan sebenarnya ia sengaja memancing Ellen agar menerima tantangan tersebut. Lucas begitu yakin bahwa pendatang baru itu tidak akan mampu mendekati bos pertama. Menurutnya, sekalipun pemuda itu berhasil sampai ke sana, akhirnya ia tetap akan mengalami kekalahan. Kenangan saat dirinya dipermalukan masih membekas dan membuatnya semakin kesal. Ia sangat berharap Ellen mengalami kegagalan yang memalukan. Sementara itu, Ellen bersama pendeta wanita akhirnya tiba di ruangan bos. Ellen memperhatikan waktu dan menyadari bahwa bahkan 10 menit pun belum berlalu, membuat Emma terkejut dengan kecepatan mereka. Dengan nada mengeluh, Ellen mengatakan bahwa seandainya Emma tidak berulang kali terjebak oleh perangkap di sepanjang jalan dan tidak tersangkut lagi di balik dinding, perjalanan mereka seharusnya hanya memakan setengah dari waktu tersebut. Emma segera meminta maaf sambil menjelaskan bahwa ini adalah pengalaman pertamanya memasuki dungeon. Tepat setelah itu, Ellen naik 3 level sekaligus hingga mencapai level 18. Ia merasa sangat puas, sementara Emma hanya naik 1 level. Dari situ, Ellen semakin menyadari bahwa bonus yang diperolehnya sebagai warga desa benar-benar luar biasa besar. Emma kemudian mengingatkannya agar tidak terus terdistraksi karena mereka masih memiliki taruhan yang harus dimenangkan. Dengan tekad yang semakin kuat, keduanya bersiap memasuki ruangan bos yang sangat berbahaya. Begitu pintu terbuka, energi ungu yang menyeramkan langsung memenuhi seluruh ruangan. Emma mengintip ke dalam dan seketika diliputi rasa takut oleh pemandangan di hadapannya. 2 aura berbeda, satu berwarna ungu dan satu lagi berwarna kuning, muncul bersamaan di dalam ruangan. Monster pertama adalah Ratu Manusia Serigala level 25, sedangkan yang kedua adalah Raja Manusia Serigala level 25. Ellen baru teringat bahwa dungeon ini memiliki bos tambahan, membuat Emma mengeluh karena ia sama sekali tidak diberi peringatan sebelumnya. Kedua makhluk buas itu langsung saling menerjang dengan amarah yang luar biasa. Namun tidak lama kemudian, perhatian mereka beralih kepada 2 petualang tersebut. Ellen segera menyadari bahwa manusia serigala memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan sangat sulit diserang menggunakan senjata api. Ia pun meminta Emma memberikan tembakan perlindungan agar dapat memberi sedikit waktu. Emma segera mematuhi permintaan itu dan mulai menembakkan kedua senapan mesin ringannya secara bertubi-tubi. Namun, kedua monster tersebut mampu menghindari setiap peluru dengan kecepatan yang luar biasa. Emma mulai panik ketika menyadari seluruh serangannya tidak memberikan hasil apapun. Ellen juga menganggap situasi ini cukup merepotkan karena kedua musuh telah berpencar. Ia segera memerintahkan Emma menghadapi sang ratu, sementara dirinya akan melawan Raja Manusia Serigala. Peluru demi peluru terus meleset karena makhluk itu menghindar dengan sangat mudah. Emma benar-benar tidak percaya bahwa mereka mampu menghindari setiap tembakan tanpa kesalahan sedikit pun. Pada saat itu, sang ratu bersiap melancarkan serangan menggunakan cakar tajamnya. Makhluk tersebut melompat ke arah Emma untuk memberikan serangan penentu. Namun, Ellen justru tersenyum karena seluruh pergerakan itu telah ia perkirakan sejak awal. Emma menjerit ketakutan saat manusia serigala hampir mencapai dirinya.
Tepat pada saat genting itu, Alan kembali mengaktifkan kemampuan penciptaannya. Lingkaran energi biru muncul di kaki dan tangan kedua monster tersebut. Dengan tatapan serius, ia memberikan perintah untuk menangkap mereka. Seketika, perangkap beruang ajaib muncul, menjepit tubuh kedua manusia serigala hingga mereka terkunci di tempat. Kedua makhluk itu mengeluarkan raungan kesakitan dan tidak lagi mampu bergerak. Emma terkejut sekaligus bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar berhasil menghentikan kedua monster itu? Alan menjelaskan bahwa ia hanya membutuhkan sedikit waktu yang dibelikan oleh Emma. Pendeta wanita itu benar-benar kagum karena tidak pernah membayangkan kemampuan tersebut dapat digunakan dengan cara seperti itu. Alan pun merasa puas karena sebelumnya sempat menguji kemampuan menciptakan perlengkapan jarak jauhnya. Kini setelah kedua monster berhasil dijebak, Alan berjalan mendekat untuk mengakhiri pertarungan. Ia menciptakan sebuah pistol lalu berkata bahwa manusia serigala yang tidak mampu menghindar hanyalah monster biasa. Raja manusia serigala berusaha keras melepaskan diri dari perangkap, tetapi tubuhnya sama sekali tidak bergeser. Alan kemudian mengarahkan pistolnya ke arah makhluk yang sudah tidak berdaya itu. Dengan tatapan dingin, ia mengucapkan perpisahan sebelum melepaskan tembakan penutup. Setelah berhasil mengalahkan monster tersebut, ia mengambil kristal ungu yang muncul dari tubuh lawannya. Alan kemudian berbalik melihat ke arah rekan setimnya. Pada saat yang sama, Emma berlari menghampirinya sambil memberitahu bahwa ia juga telah berhasil mengalahkan sang ratu. Tidak lama kemudian, layar sistem muncul dan menunjukkan bahwa mereka berhasil memecahkan rekor dungeon tersebut. Alan pun mengatakan bahwa tugas mereka telah selesai dan kini saatnya kembali. Begitu keluar dari portal, mereka langsung disambut para warga desa yang berkali-kali mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Emma kemudian bertanya mengenai senjata yang digunakannya, dan Alan dengan santai mengatakan bahwa semua senjata itu boleh ia simpan. Di sisi lain, teman-teman Lukas melihat keduanya keluar dan menyadari bahwa baru sekitar 10 menit berlalu. Mereka langsung mengira Alan dan Emma menyerah, lalu melarikan diri agar tidak perlu bertemu kelompok mereka. Namun, Alan justru bertanya apa yang sedang mereka bicarakan sambil tersenyum mengejek dan mengatakan bahwa mereka sudah menyelesaikan dungeon. Kedua petualang itu segera menyuruhnya berhenti berbohong. Alan lalu menyuruh mereka memeriksa kristal karena sebuah rekor baru telah tercipta. Teman Lukas tidak mempercayainya dan menganggap lelucon itu sama sekali tidak lucu. Ia juga meremehkan Alan karena levelnya rendah dan kelasnya dianggap tidak berguna. Dengan senyum penuh percaya diri, ia menyentuh kristal untuk membuktikan bahwa Alan sedang berbohong. Namun, sesaat kemudian wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Kristal itu benar-benar menunjukkan rekor baru, yaitu 9 menit 48 detik. Salah seorang dari mereka begitu terkejut hingga terjatuh ke tanah, sementara yang lain sama sekali tidak mampu memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Alan kemudian dikelilingi aura biru dan mengatakan bahwa ia akan memberikan sebuah hadiah istimewa. Ia kembali menggunakan kemampuan penciptaannya hingga berbagai macam senjata muncul tepat di hadapan semua orang. Salah seorang petualang mengambil salah satu senjata tersebut sambil bertanya-tanya perlengkapan jenis apa itu. Layar sistem kemudian menunjukkan bahwa kekuatan serangnya mencapai 153, angka yang sangat tinggi. Emma tersenyum lalu menjelaskan bahwa senjata itu sangat mudah digunakan. Seseorang hanya perlu membidik musuh dan menarik pelatuknya. Setelah itu, Emma mulai memperagakan penggunaannya dengan melepaskan beberapa tembakan, membuat semua orang yang menyaksikan terpukau oleh kekuatannya. Salah seorang petualang kemudian menoleh kepada Alan dan bertanya siapa dirinya sebenarnya. Namun, saat hendak memperoleh jawaban, Alan ternyata telah menghilang dari tempat itu. Sementara kerumunan mulai mengelilingi berbagai senjata yang baru saja diciptakan, Alan memilih berjalan menjauh. Menurutnya, bertahan lebih lama di tempat itu hanyalah pemborosan waktu. Dengan tenang, ia membelakangi keramaian dan memutuskan meninggalkan lokasi tersebut. Di tengah kerumunan, seorang gadis berambut putih memperhatikan Alan yang semakin menjauh. Tatapannya menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap pemuda itu, sekaligus kemampuan luar biasanya dalam menciptakan senjata. Beberapa menit kemudian, kelompok Lukas akhirnya keluar dari dungeon. Dengan penuh kesombongan, Lukas membanggakan bahwa kelompoknya hampir berhasil menembus catatan 50 menit. Setelah itu mereka duduk sambil menunggu para pendatang baru keluar dari dungeon. Teman-temannya tertawa dan mengatakan bahwa Alan serta Emma pasti sudah tersingkir di dalam. Tidak lama kemudian, seorang petualang lain menghampiri Lukas dan memberitahukan bahwa lawan mereka sebenarnya sudah lebih dahulu pulang. Lukas langsung marah dan mengira kedua orang itu melarikan diri karena takut menghadapinya. Kelompoknya pun ikut tertawa sambil mengatakan bahwa pemimpin mereka benar-benar berhasil memperdaya lawan. Namun, petualang tersebut segera menjelaskan bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Lukas kebingungan,
lalu mengatakan bahwa tidak mungkin ada kelompok yang lebih cepat daripada mereka. Petualang itu menjelaskan bahwa Alan dan Emma bukan hanya lebih cepat, tetapi juga berhasil memecahkan rekor dungeon. Mendengar penjelasan tersebut, Lukas benar-benar terkejut dan sama sekali tidak mampu mempercayainya. Ia segera berlari menuju kristal sambil terus mengatakan bahwa hal seperti itu mustahil terjadi. Karena masih tidak percaya, ia langsung menyentuh kristal tersebut untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Panel sistem pun menampilkan rekor baru, yaitu 9 menit 48 detik. Pada saat itu Lukas teringat bahwa kelompoknya sendiri hampir membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk menaklukkan dungeon tersebut. Salah satu rekannya segera memanggilnya untuk memastikan keadaannya baik-baik saja setelah mendengar kabar tersebut. Namun, Lukas justru kehilangan kendali karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dirinya telah dikalahkan. Ia menjatuhkan tubuhnya ke tanah sambil berteriak penuh keputusasaan, bersikeras bahwa mustahil dirinya bisa kalah dari mereka. Di tempat lain, seorang sosok misterius duduk tenang di dalam sebuah kantor yang dipenuhi suasana suram. Pria itu tampak sedang memeriksa sejumlah dokumen penting hingga pandangannya tertuju pada sebuah laporan mengenai seorang pemuda beserta rekor barunya di Dungeon Serigala. Setelah membaca laporan itu, ia langsung menyadari bahwa petualang muda tersebut adalah orang yang paling tepat untuk sebuah tugas tertentu. Tidak lama kemudian, seorang tentara bayaran berjubah memasuki ruangan untuk menerima perintah. Sosok misterius itu menanyakan apakah ia sudah mendengar permintaan yang telah disampaikan kepada kelompoknya. Pria berjubah itu membenarkan bahwa misi tersebut memang berasal dari atasan yang sangat berpengaruh. Sang sosok misterius kemudian menunjuk laporan itu sambil memperlihatkan foto sang petualang muda. Tentara bayaran itu mengamati foto tersebut dan berkomentar bahwa target mereka tampak sebagai sosok yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Mendengar itu, sang atasan melemparkan sekantong uang dan mengatakan bahwa imbalan yang menanti akan sangat besar. Tentara bayaran itu pun mengetuk foto sang pemuda, bersiap menerima perintah terakhir. Tanpa sedikit pun keraguan, sosok misterius tersebut memerintahkannya untuk menghabisi pemuda itu. Di tempat lain, sang pendeta wanita mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu atas seluruh bantuan yang telah diterimanya. Sang pemuda kemudian bertanya, apakah ia benar-benar harus pergi dan bahkan menawarkan bantuan lebih lanjut. Namun, gadis itu dengan lembut menolak karena sebagai seorang petualang, ia tidak ingin terus bergantung kepada dirinya. Mendengar penjelasan itu, sang pemuda menghormati keputusannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada rekan seperjalanannya. Sebelum berpisah, gadis itu memintanya agar tidak memecahkan rekor berikutnya karena ia masih ingin namanya tercatat dalam sejarah. Setelah itu, ia berharap mereka dapat bertemu kembali suatu hari nanti. Kemudian, sistem menampilkan bahwa Emma telah meninggalkan kelompok Alan. Beberapa hari kemudian, Alan pergi ke sebuah tempat terpencil untuk menguji kemampuan barunya. Ia menggunakan kemampuan penciptaannya sambil berharap seluruh rencananya berjalan sesuai harapan. Tak lama berselang, sebuah kendaraan tempur berat berhasil muncul dengan bentuk luar yang terlihat sempurna. Alan segera naik ke dalam kendaraan itu untuk memeriksa seluruh sistem kendalinya. Saat berada di dalam, ia menyadari bahwa setiap panel dan kontrol berhasil direplikasi dengan sangat akurat. Dengan senyum puas di wajahnya, ia mencoba menggerakkan kendaraan tersebut, tetapi kendaraan itu sama sekali tidak bergerak. Saat itulah ia menyadari bahwa kendaraan tersebut membutuhkan sumber tenaga. Kemampuan penciptaannya memang dapat menciptakan apapun selama ia memahami struktur bendanya. Tetapi, kemampuan itu tidak dapat menghasilkan hal-hal seperti air maupun listrik. Meski begitu, ia sama sekali tidak panik karena sejak awal sudah memperkirakan kendala tersebut dan telah menyiapkan solusinya. Di dalam kendaraan, ia menyentuh salah satu komponen sistem tenaga. Di dunia ZFO, batu sihir digunakan sebagai sumber energi utama. Karena itu, ia berpikir batu sihir dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan hasil ciptaannya. Dugaan itu ternyata benar. Ia segera menyadari bahwa seluruh hasil ciptaannya mampu beroperasi menggunakan batu sihir sebagai sumber tenaga. Setelah batu sihir dipasang, roda rantai kendaraan tempur itu mulai berputar. Kendaraan tersebut langsung melesat dengan kecepatan tinggi, melintasi hamparan gurun di hadapannya. Melihat hasil yang begitu memuaskan, sang pemuda merayakan keberhasilan uji coba tersebut. Setelah beberapa saat, kendaraan tempur itu berhenti di tengah gurun. Sementara sang pemuda memperhatikannya dengan saksama. Tiba-tiba batu sihir di dalam kendaraan itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Ia terkejut karena seluruh energi batu sihir habis terkuras hanya dalam sekejap. Sang pemuda turun dari kendaraan dan menyadari bahwa kemampuannya masih belum cukup untuk mengendalikan kendaraan sebesar itu secara optimal. Ia memahami bahwa dirinya membutuhkan batu sihir dengan kualitas yang jauh lebih baik.
tetapi tetap merasa puas karena uji coba tersebut membuahkan hasil yang menjanjikan. Setelah itu, ia memutuskan mencoba sesuatu yang berukuran lebih kecil dengan kembali menggunakan kemampuan penciptaannya. Kali ini, sebuah drone pengintai yang dikendalikan melalui suara muncul di hadapannya. Ia memasukkan batu sihir baru ke dalam kompartemen energi drone tersebut. Begitu tenaga mulai mengalir, drone itu langsung terbang ke udara, membuatnya penasaran berapa lama sumber energinya mampu bertahan. Ia memerintahkan drone untuk terbang lebih tinggi sambil merekam seluruh area gurun di sekelilingnya. Sang pemuda tersenyum puas karena performa perangkat itu jauh melampaui perkiraannya. Ia kemudian berpikir bahwa jika kamera pada drone tersebut diganti dengan sebuah senjata, maka benda itu dapat berubah menjadi alat tempur yang sangat efektif. Setelah itu, ia mengambil sebuah tablet untuk melihat hasil rekaman drone. Alan merasa kualitas rekamannya jauh lebih baik daripada yang ia bayangkan. Namun, tiba-tiba, ia menghentikan tayangan ketika melihat sesuatu yang mencurigakan di layar. Di kejauhan tampak sekelompok orang sedang mengawasinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang memburunya. Sang pemuda teringat pada orang-orang yang pernah ditemuinya di tambang dan langsung merasakan niat permusuhan yang sangat kuat dari kelompok tersebut. Karena tidak menyukai situasi itu, ia memutuskan menghampiri mereka secara langsung untuk menanyakan tujuan mereka. Di sisi lain, salah seorang tentara bayaran memperingatkan bahwa target mereka sedang mendekati kelompok. Seorang pria berjubah lainnya merasa ragu karena menurutnya kemampuan penyamaran mereka seharusnya membuat mereka tidak mungkin terlihat. Namun Alan justru berteriak lantang sambil memanggil 5 orang yang sedang bersembunyi di balik bebatuan. Seketika, kelima tentara bayaran itu diperlihatkan sedang mengawasi sang pemuda dari kejauhan. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada pemimpinnya mengenai langkah yang harus diambil setelah identitas mereka terbongkar. Salah satu anggota kelompok mulai mengkhawatirkan kecepatan serangan senjata sang pemuda, tetapi sang pemimpin justru mengatakan bahwa senjata tersebut tidak mungkin mampu melukai manusia. Mendengar itu, sang pemuda segera membalas bahwa mereka benar-benar salah memahami keadaan. Pemimpin kelompok kemudian langsung mengoreksi anggotanya dan memerintahkan seluruh anggota agar tetap waspada karena target mereka sangat berbahaya. Alan mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai permainan petak umpet dan meminta mereka keluar dari tempat persembunyian. Beberapa saat kemudian, pemimpin kelompok muncul sambil mengakui bahwa mereka benar-benar lengah. Kelima tentara bayaran itu akhirnya memperlihatkan diri dan berdiri tepat di hadapan Alan. Sang pemuda memandangi mereka satu persatu sebelum bertanya apa tujuan mereka berada di gurun tersebut. Pemimpin pria berjubah itu meminta sang pemuda berhenti menatap kelompoknya seperti itu. Lalu tanpa basa-basi mengungkapkan bahwa tujuan mereka hanyalah menghabisi dirinya. Sesaat kemudian, kelima musuh itu tiba-tiba lenyap dari pandangannya. Alan langsung menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan penyamaran tingkat tinggi. Meski demikian, ia merasa beruntung telah memilih senjata dengan kecepatan tembakan yang sangat tinggi. Tepat pada saat itu, salah seorang tentara bayaran muncul di belakangnya sambil mengejek bahwa senjata tersebut tidak akan mampu melukainya. Namun, seketika sebuah tembakan mengenainya hingga membuatnya sangat terkejut. Tanpa membuang waktu, sang pemuda langsung menghujani seluruh musuh dengan rentetan tembakan. Beberapa proyektil segera mengenai tentara bayaran lain yang sama sekali tidak menduga serangan itu. Dengan tatapan penuh fokus, ia terus menembakkan senjatanya hingga satu demi satu lawannya berhasil dilumpuhkan. Hanya dalam hitungan detik, seluruh anggota kelompok lainnya juga terkena serangan dan tersungkur di atas pasir. Melihat 4 orang sudah tidak mampu lagi melanjutkan perlawanan, ia mengatakan bahwa menantang seseorang yang telah bersenjata merupakan keputusan yang sangat buruk. Ia juga menambahkan bahwa mereka seharusnya menyusun rencana yang jauh lebih matang. Alan akhirnya memahami alasan mereka melakukan serangan secara langsung, sementara sang pemimpin kelompok masih belum memahami maksud perkataannya. Sang pemuda kemudian menjelaskan bahwa senjatanya biasanya memiliki sistem pengaman yang mencegah serangan berbahaya, tetapi karena kelompok itu terlihat sangat mencurigakan, ia mematikan sistem pengaman tersebut sebelum bertarung. Pada saat itu juga, sang pemimpin terkena tembakan di bagian kaki hingga terjatuh ke tanah tanpa mampu memberikan perlawanan. Sang pemuda memperingatkan bahwa setelah sistem pengaman dimatikan, siapapun yang terkena serangan tidak akan mampu bertahan. Tentara bayaran itu berlutut di atas pasir dalam keadaan kalah telak akibat senjata milik sang pemuda. Alan kemudian mengarahkan senjatanya ke arah kepala pemimpin kelompok tersebut dan menanyakan alasan dirinya dijadikan target, sambil memerintahkannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tentara bayaran itu menjawab bahwa tugas mereka hanyalah menghabisi siapapun yang telah ditetapkan sebagai target.
Sang pemuda lalu bertanya siapa orang yang menyewa mereka karena ia tidak merasa pernah memiliki musuh. Tentara bayaran itu menjelaskan bahwa mungkin saja sang pemuda tidak melakukan kesalahan apapun. Menurutnya, alasan sebenarnya hanyalah karena kekuatan sang pemuda telah berkembang terlalu pesat, hingga membuat seseorang yang sangat berpengaruh merasa tidak senang. Ellen kembali bertanya apa maksud perkataan itu. Namun, tentara bayaran tersebut tiba-tiba menggigit sesuatu yang disembunyikan di dalam mulutnya. Dengan senyum tipis, ia mengatakan bahwa dirinya juga seorang profesional, sehingga tidak dapat membocorkan informasi lebih jauh. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai melemah, kesehatannya memburuk dengan sangat cepat, hingga akhirnya ia tumbang di atas hamparan gurun. Ellen memandangi jasad itu dan menyadari bahwa tentara bayaran tersebut telah menelan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya sendiri demi menjaga rahasia. Sebelum melanjutkan, ia mundur beberapa langkah sambil memikirkan ucapan orang-orang yang menyebutnya kuat, padahal levelnya baru 24. Tiba-tiba, sebuah suara misterius memuji keberhasilannya membalikkan keadaan dan mengalahkan sekelompok tentara bayaran berpengalaman. Dengan waspada, Ellen segera menoleh ke arah sebuah batu besar dan bertanya siapa yang berada di sana, serta apakah orang itu termasuk pihak musuh. Tak lama kemudian, seorang gadis turun dari atas batu sambil menggelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan pertanyaan itu. Dengan kedua tangan bersedekap, ia menjelaskan bahwa dirinya sama sekali bukan bagian dari kelompok musuh, melainkan berada di pihak pemuda tersebut. Meski begitu, Ellen tetap menatapnya dengan sorot mata tajam dan penuh kecurigaan. Dalam hati ia merasa heran, jika dirinya memang dianggap kuat, mengapa orang lain bisa merasa gentar kepada seseorang yang hanya memiliki level serendah itu? Gadis bersepatu bot merah itu kemudian mengusulkan agar mereka bekerja sama karena menurutnya kerjasama tersebut akan menguntungkan bagi keduanya. Namun, pemuda itu langsung menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan rekan, baik sekarang maupun di masa depan. Sesaat kemudian, pikirannya melayang kepada sang pendeta wanita yang pernah menemaninya, membuatnya mengakui dalam hati bahwa mungkin hanya ada satu pengecualian. Gadis itu meminta agar ia tidak bersikap terlalu tertutup dan bersedia mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Setelah menarik napas, ia mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui siapa dalang yang menyewa para tentara bayaran untuk mengejar pemuda itu. Mendengar hal tersebut, Ellen tampak terkejut. Ia segera meminta gadis itu menyebutkan siapa orang tersebut. Tetapi sebelum itu, ia ingin memastikan satu hal. Gadis itu pun mengonfirmasi bahwa pemuda di hadapannya memang Ellen, sosok yang berhasil memecahkan rekor di tambang serigala. Ellen kemudian menjelaskan bahwa ia sempat bertanya karena seluruh statistik miliknya memang disembunyikan dari pandangan orang lain. Ia membuka menu pengaturan dan mengatakan bahwa popularitas terasa merepotkan sehingga ia memilih menyembunyikan informasinya. Setelah mengubah pengaturan hingga statistiknya dapat terlihat, ia bertanya, apakah gadis itu kini bisa melihatnya? Begitu statistik itu muncul, gadis tersebut langsung membuka matanya karena level Ellen ternyata hanya 24. Ia mengingat bahwa ketika melihatnya dari kejauhan, ia sempat mengira pemuda itu setidaknya telah mencapai level 80. Setelah itu, Ellen meminta gadis tersebut menunjukkan statistik miliknya agar pertukaran informasi terasa adil. Layar kemudian menampilkan bahwa penyihir bernama Melissa saat ini berada di level 50. Setelah mengetahui hal tersebut, Ellen kembali menanyakan siapa sosok yang menyewa para tentara bayaran untuk mengejarnya. Melissa hanya tersenyum tipis, lalu mengatakan bahwa informasi sepenting itu tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma. Ellen menatapnya dengan kesal karena langsung memahami bahwa gadis itu menginginkan imbalan sebagai syarat. Melissa membenarkan dugaan tersebut dan menjelaskan bahwa apabila Ellen bersedia membantunya, ia akan menceritakan seluruh informasi yang dimilikinya. Ellen pun terdiam sejenak sambil memikirkan bantuan seperti apa yang diinginkan penyihir itu. Melissa kemudian menunjuk ke udara, terlihat sebuah benda melayang di atas sana. Sebelum akhirnya mengungkapkan bahwa ia ingin Ellen membantunya memasuki kastil langit kristal, sebuah ruang bawah tanah dengan rekomendasi level 50. Ia memperingatkan bahwa tempat itu bukan ruang dungeon biasa, karena tingkat kesulitannya termasuk yang tertinggi. Di dalamnya terdapat banyak monster dan bos yang muncul secara acak, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa yang akan dihadapi berikutnya. Berbagai jebakan tersebar di setiap sudut dan mampu mengejutkan bahkan para petualang, paling berpengalaman sekalipun. Di bagian terdalam kastil itu juga bersemayam naga kristal, sang bos utama yang kekuatannya berada pada tingkatan yang sama sekali berbeda. Ellen lalu memastikan apakah yang diinginkan Melissa adalah bantuannya untuk menaklukkan ruang dungeon tersebut. Melissa mengangguk dan menjelaskan bahwa sebagai imbalan atas informasi mengenai dalang yang memburunya,
Ellen harus menyerahkan bola naga giok yang akan dijatuhkan oleh sang bos setelah dikalahkan. Dalam hati, Ellen menyadari bahwa benda tersebut merupakan material kelas atas yang sangat berharga bagi penyihir dengan level seperti Melissa. Gadis itu kemudian bertanya apakah ia menerima kesepakatan tersebut. Awalnya, Melissa mengira seseorang dengan level 24 tidak akan sanggup melakukannya, sehingga ia hanya mencoba menawarkan. Tetapi di luar dugaan Ellen, langsung menyetujuinya tanpa ragu. Respons yang begitu cepat membuat Melissa tercengang. Dengan nada kesal, ia bertanya apakah Ellen benar-benar mendengarkan seluruh penjelasannya. Melissa kembali mengingatkan bahwa level yang direkomendasikan adalah 50 dan tempat itu sangat berbahaya. Namun Ellen hanya menjawab santai bahwa ia sudah mengetahui semua itu, bahkan mungkin lebih memahami kondisi kastel tersebut daripada Melissa sendiri. Dalam benaknya, ia teringat bahwa dahulu ia telah menyelesaikan tahap itu sebanyak 10 kali, dan saat ini yang terpenting adalah menemukan siapa orang yang sedang memburunya. Melissa akhirnya mengatakan bahwa selama Ellen menerima tugas itu, ia tidak mempermasalahkannya. Ia pun mengulurkan tangan sebagai tanda untuk mengesahkan kerjasama mereka. Setelah kesepakatan tercapai, Ellen berkata bahwa mereka bisa segera berangkat. Namun Melissa langsung menolak sambil memperlihatkan ekspresi jengkel. Ia menjelaskan bahwa sayangnya mereka belum bisa menuju ke sana sekarang juga. Ellen pun bertanya apa penyebabnya. Melissa menerangkan bahwa ada 2 alasan. Alasan pertama adalah cara mencapai kastel langit kristal. Menurutnya, mereka harus menggunakan ritual teleportasi untuk menuju lokasi tersebut. Penjelasan itu membuat Ellen kebingungan karena ia teringat bahwa di dalam permainan dahulu, ia hanya perlu berbicara dengan seorang NPC untuk dipindahkan ke sana. Melissa kemudian menjelaskan bahwa Ellen tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ritual tersebut. Sebuah panel muncul dan memperlihatkan bahwa hanya mereka yang telah mencapai level 40 yang diizinkan mengikuti teleportasi, sementara Ellen otomatis tidak memenuhi syarat. Dengan heran, Ellen bertanya mengapa Melissa tetap mengajaknya jika mengetahui aturan itu. Gadis tersebut menjawab bahwa ia tidak akan pernah mengajaknya, seandainya sejak awal mengetahui level Ellen yang sebenarnya. Ellen tidak terlalu memedulikan hal itu, dan langsung bertanya mengenai alasan kedua. Melissa menjelaskan bahwa 2 orang saja tidak cukup untuk menjalankan misi tersebut. Menurutnya, mereka membutuhkan seorang petarung bertahan yang mampu menerima serangan musuh di garis depan. Selain itu, mereka juga memerlukan seorang penyerang dengan daya hancur tinggi karena sebagai penyihir, seluruh sihir miliknya lebih berfokus pada serangan area dan bukan serangan terhadap satu sasaran. Oleh sebab itu, prioritas Ellen seharusnya adalah meningkatkan levelnya terlebih dahulu. Sementara dirinya sendiri sebenarnya tidak keberatan menunggu. Namun, sesaat kemudian Ellen mengaku bahwa sebenarnya ia sedang berpacu dengan waktu. Melissa pun bertanya, apa alasannya? Dengan tubuh diselimuti aura biru, ia mengungkapkan bahwa dirinya ingin menjadi orang pertama yang mencapai level 99. Tatapan Ellen langsung berubah penuh tekad. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki waktu untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak penting. Melissa tersenyum tipis dan mengatakan bahwa memiliki impian memang baik, tetapi satu-satunya cara tetaplah menaikkan level hingga mencapai 40 agar dapat menggunakan ritual teleportasi. Ellen mengangguk dan mengakui bahwa batasan level pada teleportasi memang menjadi masalah besar. Ia kemudian menatap kastel langit kristal yang melayang tinggi di angkasa sambil berpikir bahwa sihir terbang pun tidak akan mampu menjangkaunya. Setelah berpikir beberapa saat, wajahnya tiba-tiba memperlihatkan ekspresi seolah menemukan sebuah gagasan cemerlang. Ia mengatakan bahwa mereka sebenarnya dapat mencapai kastel itu tanpa menggunakan ritual. Melissa langsung kebingungan mendengar ucapan tersebut. Ellen kemudian mengaktifkan salah satu kemampuannya dan berkata bahwa ia akan menjelaskan nanti, tetapi terlebih dahulu ingin melakukan sebuah percobaan. Tak lama kemudian, sebuah drone muncul di hadapan mereka. Melissa penasaran dan bertanya bagaimana benda itu bekerja. Ellen menjelaskan bahwa itu adalah drone sihir yang berasal dari teknologi dunia lain. Dengan kedua tangan bersedekap, ia memerintahkan drone tersebut untuk terbang menuju kastel langit kristal. Melissa tampak sangat terkesan, sementara Ellen terus mengamati pergerakan drone itu sambil memastikan apakah ada penghalang yang melindungi kastel di udara. Tanpa mengalami kendala sedikit pun, drone tersebut terus melaju hingga semakin dekat dengan tujuannya. Dengan tatapan fokus, Ellen menunggu hasil percobaan itu. Beberapa saat kemudian, drone berhasil mendarat dengan sempurna di kastel, membuktikan bahwa sama sekali tidak ada penghalang di jalurnya. Melissa benar-benar terkejut karena tidak menyangka mereka bisa mencapai tempat itu tanpa ritual teleportasi. Ia kemudian mengusulkan agar Ellen membuat drone berukuran raksasa
dan mengajak mereka kembali ke kota terlebih dahulu untuk mempersiapkan semuanya. Namun, Alan segera menolak usulan tersebut dan mengatakan bahwa hanya mereka berdua saja sudah lebih dari cukup untuk menjalankan misi itu. Melissa kembali kebingungan, lalu mengingatkan mengenai anggota tim lain yang sebelumnya ia sebutkan. Dengan penuh keyakinan, Alan mengatakan bahwa sebenarnya ia bahkan sanggup menyelesaikan seluruh misi itu seorang diri, membuat Melissa semakin bertanya-tanya dari mana datangnya kepercayaan diri sebesar itu. Sebelum memulai perjalanan, Alan memperingatkan bahwa ia tidak akan membuat drone raksasa. Ia menjelaskan bahwa semakin besar suatu benda, semakin buruk efisiensi bahan bakar sihirnya. Dengan raut wajah serius, Melissa bertanya bagaimana rencana mereka menuju ruang bawah tanah. Alan menjawab bahwa mereka akan menggunakan sumber tenaga baru yang berbeda dari batu sihir. Gadis itu pun penasaran dan bertanya apa sebenarnya sumber tenaga tersebut. Dengan penuh keyakinan, pemuda itu menoleh ke arah rekan setimnya sambil tersenyum, lalu mengungkapkan bahwa sumber tenaga itu adalah dirinya sendiri. Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang penyihir, gadis itu mampu menggunakan sihir, dan kekuatan itulah yang akan dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak tanpa membuang waktu. Setelah itu, Alan mengaktifkan kemampuan ciptaannya dan meminta gadis itu untuk memperhatikannya baik-baik. Seketika, sebuah balon udara panas muncul di hadapan mereka, dan ia mengatakan bahwa mereka akan terbang menggunakan kendaraan tersebut. Alan kemudian meminta gadis itu naik ke dalam keranjang balon agar mereka bisa menguji hasil ciptaannya. Penyihir itu bertanya apa yang harus ia lakukan. Lalu pemuda itu memintanya mengisi balon dengan hembusan angin. Tanpa banyak bertanya, gadis itu menggunakan sihir anginnya untuk mengembangkan balon raksasa tersebut. Berkat kekuatannya, balon itu dengan cepat terisi udara dalam jumlah besar. Setelah balon mengembang sempurna, Alan menjelaskan bahwa langkah berikutnya adalah memanaskan udara di dalamnya. Ia mengatakan bahwa apapun yang mampu menghasilkan panas dapat digunakan, tetapi kemampuan tangan api adalah pilihan terbaik. Gadis itu segera mengaktifkan sihirnya hingga nyala api muncul di telapak tangan kanannya. Dengan tatapan penuh konsentrasi, ia mengangkat tangannya untuk memanaskan udara di dalam balon. Tidak lama kemudian, keranjang balon mulai terangkat dari tanah, sehingga gadis itu terkejut. Alan menjelaskan bahwa perbedaan massa jenis udaralah yang membuat mereka melayang. Ia juga mengingatkan agar gadis itu tidak membiarkan api padam, sementara sang penyihir mengeluh karena tidak diberitahu sejak awal. Pemuda itu dengan tenang mengatakan bahwa itu bukan masalah, karena dirinya akan menangani seluruh musuh di ruang dungeon. Sang penyihir masih sedikit meragukan ucapannya mengingat level pemuda itu baru mencapai 24. Namun, semakin tinggi balon itu terbang, semakin besar pula harapan yang muncul dalam benaknya. Dengan tatapan penuh tekad, ia mulai percaya bahwa bersama pemuda itu, mereka benar-benar memiliki peluang untuk berhasil. Dalam hati ia bahkan berpikir bahwa bersama Alan, mereka mungkin benar-benar mampu menaklukkan ruang dungeon tersebut. Setelah perjalanan panjang, keduanya akhirnya tiba di gerbang kastel. Alan memuji hasil ciptaan itu, sementara gadis tersebut menjawab dengan rendah hati bahwa itu bukan sesuatu yang istimewa. Saat memasuki kastel, mereka menyadari bahwa sudah ada banyak kelompok petualang lain di dalam. Sang penyihir menjelaskan bahwa apabila kelompok lain lebih dahulu menyelesaikan ruang dungeon itu, mereka harus memulai semuanya dari awal. Mendengar penjelasan itu, Alan segera meminta mereka bergegas karena ia tidak berniat membiarkan siapapun merebut kristal tersebut. Ia juga mengatakan agar monster-monster lemah diserahkan kepada kelompok lain, sementara mereka fokus pada tujuan utama. Sang penyihir mulai menjelaskan bahwa ruang bawah tanah itu memiliki 3 lantai yang harus ditaklukkan. Namun, pemuda itu memotong penjelasannya dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan 3 kristal untuk bisa melanjutkan ke lantai berikutnya. Sambil tersenyum, ia berkata bahwa sebenarnya ia bisa menjelaskan dari mana ia mengetahui semua informasi itu, tetapi tentu saja tidak secara cuma-cuma. Sikap percaya dirinya membuat sang penyihir merasa kesal dengan keberanian rekan setimnya tersebut. Pada saat itulah keduanya tiba-tiba menghentikan langkah karena melihat sesuatu di depan mereka. Ternyata ada kelompok petualang lain yang telah lebih dulu mencapai bos pertama. Monster yang menghadang adalah Abyss Minotaur yang sangat kuat dengan level 45. Gadis itu menyarankan agar mereka melewati lantai tersebut karena masih ada banyak lantai lain yang harus diselesaikan. Namun, Alan menolak karena ia tidak ingin kehilangan kristal dari lantai pertama. Ia kemudian berjalan mendekati kelompok itu sambil menyilangkan tangan dan meminta mereka menyingkir apabila tidak berniat bertarung. Salah seorang petualang langsung merasa kesal melihat sikapnya. Tetapi ketika mengetahui level pemuda itu hanya 24, ia justru tertawa dan mulai mengejeknya.
Dengan senyum meremehkan, kelompok tersebut memberi jalan sambil mengatakan bahwa bos itu sepenuhnya menjadi miliknya. Ellen mengucapkan terima kasih, lalu bersiap menghadapi monster itu seorang diri. Ia berdiri tepat di hadapan makhluk raksasa tersebut tanpa memperlihatkan sedikit pun rasa gentar. Sang penyihir berteriak memperingatkan bahwa mana miliknya belum sepenuhnya pulih. Namun, pemuda itu mengatakan bahwa hal tersebut bukan masalah. Ia kemudian mengeluarkan sebuah batu sihir Sunworm dan kembali menggunakan kemampuan menciptanya di tengah pertempuran. Dalam sekejap, sebuah peluncur roket dengan kekuatan 14.500 muncul di tangannya. Sang penyihir segera menghitung bahwa setelah mendapatkan bonus, daya serang senjata itu akan melampaui angka 30.000. Abyss Minotaur mengangkat kapaknya tinggi-tinggi, sementara Ellen mengarahkan peluncur roket tepat di kepala monster itu. Dengan tatapan dingin, ia mengatakan bahwa pertarungan ini sudah berakhir bagi lawannya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menembakkan roket berkekuatan besar tersebut ke arah monster raksasa itu. Roket melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam wajah makhluk tersebut secara telak. Ledakan dahsyat seketika memenuhi seluruh ruangan hingga membuat semua orang kehilangan pandangan sesaat. Sang penyihir melindungi dirinya dengan kedua tangan dari gelombang kejut yang sangat kuat, sementara para petualang lainnya terpental akibat kekuatan ledakan itu. Tak lama kemudian, layar sistem mengumumkan bahwa bos berhasil dikalahkan. Ellen naik ke level 25, dan semua orang yang menyaksikannya dibuat terkejut oleh kekuatannya. Gadis itu sampai terdiam sejenak sebelum memuji kemenangan telak yang baru saja diraih pemuda tersebut. Dengan wajah penuh keheranan, ia bertanya apa sebenarnya yang dilakukan Ellen hingga mampu mengalahkan monster sekuat itu. Dalam hati, pemuda itu bahkan berpikir bahwa mungkin dirinya tidak perlu menggunakan batu sihir tersebut untuk memenangkan pertarungan. Setelah kemenangan itu, ia memperoleh kristal pertama, sehingga kini hanya tersisa 2 kristal lagi yang harus didapatkan di lantai berikutnya. Ia kemudian mengambil batu sihir milik Abyss Minotaur, dan sang penyihir mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan. Tanpa membuang waktu, mereka segera berlari menuju tantangan berikutnya di ruang dungeon. Dalam perjalanan, sang penyihir terus bertanya-tanya, bagaimana mungkin kelas yang dianggap begitu lemah mampu mengalahkan bos sekuat itu. Sesampainya di ruangan berikutnya, mereka menemukan sebuah lorong dengan jurang yang membentang di tengahnya. Ellen mengatakan bahwa untuk memperoleh kristal berikutnya, mereka harus menyeberangi tempat tersebut. Sang petualang melihat jalur di depan seolah terputus dan bertanya bagaimana mereka bisa melintas. Namun, pemuda itu menjelaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar karena jalannya sebenarnya tidak terputus. Ia mengungkapkan bahwa lantai di depan mereka sesungguhnya terbuat dari material transparan, sehingga membentuk sebuah jembatan yang nyaris tidak terlihat. Mendengar penjelasan itu, sang penyihir merasa sedikit takut, tetapi ia berusaha menyembunyikan rasa gugupnya agar tidak terlihat oleh rekan seperjalanannya. Salah satu petualang lain memberanikan diri, mencoba peruntungannya, dan bersiap melangkahkan kaki lebih dulu. Namun, ia justru menginjak titik yang salah, hingga suara mekanisme jebakan menggema di seluruh ruangan. Dalam sekejap, lantai di bawahnya menghilang, dan petualang itu terprosok ke dalam jurang gelap yang sangat dalam, tanpa memiliki kesempatan sedikit pun untuk menyelamatkan diri. Ellen menjelaskan bahwa itulah nasib siapapun yang salah memilih pijakan. Menurutnya, strategi yang paling umum adalah menggunakan tongkat untuk mencari jalur yang aman, tetapi jika ia melakukan hal itu, para petualang lain hanya akan meniru setiap langkahnya. Sang penyihir kemudian menyarankan agar ia memanfaatkan kemampuan ciptaannya untuk membuat sebuah jembatan. Pemuda itu menjawab bahwa seandainya cara tersebut memungkinkan, tentu, semua orang sudah menggunakan sihir untuk terbang melewati rintangan. Setelah itu, ia meminta gadis itu mencoba menggunakan sihirnya untuk menguji sebuah dugaan. Sang penyihir segera menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya. Lalu pemuda itu menjelaskan bahwa kemampuan mereka memang sedang dibatasi di tempat tersebut. Dengan senyum penuh keyakinan, Ellen mengungkapkan bahwa masih ada cara lain untuk melewati rintangan itu. Gadis itu sama sekali belum memahami maksudnya, dan hanya menatapnya dengan ekspresi penuh rasa penasaran. Mereka kemudian kembali menuju lorong jurang untuk menyelesaikan tantangan yang tersisa, dengan hanya 2 kristal yang masih berada dalam genggaman. Keduanya bersiap menghadapi ujian terakhir di lantai tersebut. Ellen menjelaskan bahwa meskipun kemampuan menciptanya dibatasi, sistem penyimpanannya tetap dapat digunakan dengan normal. Tiba-tiba, sebuah kacamata penglihatan malam muncul di tangannya, dan ia mengatakan bahwa dirinya sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk misi ini. Ia menyerahkan alat tersebut kepada Melissa, membuat gadis itu bertanya-tanya tentang kegunaannya. Ellen menjelaskan bahwa kacamata itu dibuat menggunakan batu kelelawar,
sehingga mampu membantunya melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Melissa terkejut melihat kecerdasan Ellen dan bertanya kapan ia membuat alat tersebut. Ellen mengungkapkan bahwa ia merancangnya ketika Melissa sedang sibuk dan tidak memperhatikannya saat berada di balon udara. Hal itu membuat Melissa semakin kagum, terlebih karena ia sendiri tidak mengetahui cara kerja perangkap yang tersembunyi di balik alat tersebut. Ellen menjelaskan bahwa kacamata itu bekerja dengan mendeteksi cahaya inframerah sehingga mampu menangkap keberadaan jalur tersembunyi yang tidak bisa dilihat secara langsung. Berkat alat itu, Ellen akhirnya dapat melihat jalan dengan jelas. Ia mengatakan bahwa mereka bisa melanjutkan perjalanan dan Melissa memuji persiapan matang yang telah dilakukan olehnya. Namun, tiba-tiba, Ellen mengangkat gadis itu ke dalam pelukannya, membuat Melissa terkejut. Ellen hanya menjelaskan bahwa ia sedang menghemat waktu agar mereka bisa menyelesaikan ruang bawah tanah lebih cepat. Dengan teriakan panik, Melissa berpegangan erat padanya ketika Ellen mulai berlari. Ellen memperingatkannya agar tidak banyak berbicara, karena jika terus berteriak, ia bisa saja menggigit lidahnya sendiri. Sambil membawa Melissa dalam pelukannya, ia berlari dengan kecepatan tinggi melewati jalur tak terlihat tersebut. Para petualang lain terkejut melihat Ellen berlari di udara seolah tidak ada pijakan sama sekali. Melissa berteriak meminta agar ia memperlambat langkah dan lebih berhati-hati. Hanya dalam beberapa detik, mereka berhasil mencapai ujung lorong, dan Melissa meminta waktu sejenak untuk berhenti. Di akhir lorong, jalur terbagi menjadi dua arah, membuat Melissa bertanya jalan mana yang benar. Ellen menjawab bahwa keduanya benar, karena masing-masing jalur memiliki kristal di ujungnya. Ia kemudian bertanya, apakah gadis itu sedang kesal terhadap sesuatu? Tetapi Melissa menyuruhnya diam. Ellen mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin berpisah agar lebih cepat, tetapi ia khawatir dengan keselamatan Melissa. Karena itu, mereka memutuskan untuk tetap bersama, meskipun Melissa menerima keputusan tersebut dengan sedikit enggan. Ellen berpikir bahwa ia harus memastikan keselamatan gadis itu agar bisa mendapatkan informasi mengenai serangan yang sedang terjadi. Pada tantangan berikutnya, mereka menemukan sebuah lorong yang dipenuhi bilah tajam yang bergerak berbahaya. Melissa memperingatkan bahwa tempat itu sangat berisiko dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ellen hanya tersenyum, lalu menciptakan sebuah alat dan mengatakan bahwa solusi untuk masalah itu sangat sederhana. Ia mulai menembakkan serangan dari alat tersebut dan menghancurkan semua bilah yang menghalangi jalan mereka. Melissa kemudian menyadari bahwa ia juga bisa menggunakan sihirnya untuk membantu, dan Ellen mengatakan bahwa kemampuan mereka juga dapat digunakan. Dengan senyum percaya diri, Melissa mengatakan bahwa tantangan itu akan menjadi mudah, lalu menciptakan sebuah penghalang sihir. Keduanya kemudian berlari melewati lorong tersebut sambil menghancurkan seluruh perangkap yang menghadang. Setelah melewati semua rintangan, mereka tiba di ruangan terakhir dan menemukan sebuah dinding raksasa dengan kristal yang berada di bagian paling atas. Melissa bertanya, apakah ada perangkap lain? Tetapi Ellen justru memintanya menyentuh dinding tersebut. Ketika menyentuh permukaannya, Melissa mengeluh karena dinding itu terlalu licin untuk dipanjat. Ia kemudian menyarankan agar Ellen menggunakan kemampuannya, dan Ellen tersenyum sambil mengatakan bahwa akhirnya ia mulai memahami kegunaan kemampuannya. Ia bahkan membanggakan betapa serbagunanya kelas perajin yang ia miliki dalam permainan tersebut. Melissa memintanya segera bertindak dan bertanya apakah ia akan menggunakan balon udara lagi. Ellen menjawab bahwa ia tidak perlu melakukannya, karena menggunakan balon untuk tempat seperti itu terlalu berlebihan. Ia kemudian mengaktifkan kemampuan penciptaannya. Sekali lagi, di tengah ruang bawah tanah, muncul sebuah benda aneh berbentuk kabin bergerak yang membuat Melissa kebingungan. Ellen menjelaskan bahwa benda itu adalah lift dan menekan tombol agar mereka dapat naik ke atas. Hanya dengan satu sentuhan, alat tersebut langsung bekerja dengan sempurna. Ia menjelaskan bahwa lift berfungsi untuk membawa orang dan barang naik maupun turun. Dalam sekejap, mereka mencapai puncak dinding. Kemudian Melissa mengambil kristal itu dengan hati-hati. Dengan kristal kedua berada di tangan, hanya tersisa satu kristal lagi untuk menuju lantai berikutnya. Ellen mengajak mereka melanjutkan perjalanan, tetapi Melissa meminta agar mereka menunggu sebentar. Di ruangan terakhir, mereka menemukan sebuah rawa luas yang dipenuhi racun berbahaya. Ellen memperingatkan bahwa racun di tempat itu sangat kuat dan dapat memberikan efek buruk pada tubuh. Melissa bertanya benda ciptaan apa yang akan digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun Ellen hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan rekannya. Ia kembali menggunakan kemampuan penciptaannya dan bersiap membuat alat lain yang berguna. Tiba-tiba, sebuah perahu muncul, membuat Melissa terkejut karena tidak menyangka ia akan membuat sesuatu seperti itu.
Ia merasa benda tersebut terlalu biasa dibandingkan perkiraannya. Lalu Ellen bertanya, apakah ia baru saja mengatakannya dengan suara keras? Melissa segera mengabaikannya dan berpikir bahwa ia mengharapkan sesuatu yang lebih misterius. Ellen mengatakan bahwa tidak perlu membuat semuanya menjadi rumit dan meminta Melissa naik ke perahu. Di dalam perahu, Melissa bertanya tentang dayung agar mereka bisa bergerak. Dengan senyum penuh kejahilan, Ellen mengatakan bahwa disinilah kerjasama tim diperlukan. Melissa tidak memahami maksudnya dan hanya menatapnya dengan bingung. Tidak lama kemudian, ia menyadari bahwa sihirnya akan digunakan sebagai tenaga pendorong perahu. Dengan ekspresi kesal, ia mengeluh karena hal itu memberikan tekanan besar kepadanya. Sementara perahu bergerak melintasi rawa, Ellen justru bersantai dengan kedua tangan berada di belakang kepala. Setelah berhasil melewati rawa beracun tersebut, mereka akhirnya mencapai kristal terakhir. Dengan 3 kristal sudah terkumpul, mereka berhasil menyelesaikan lantai pertama, ruang bawah tanah. Melissa mengatakan bahwa sebelumnya ia mengira tantangan itu mustahil, tetapi ternyata semuanya dapat diselesaikan dengan mudah. Ellen menjawab bahwa hal tersebut memang sudah sewajarnya. Ia kemudian kembali membanggakan kelas prajinnya dan mengatakan bahwa kelas tersebut adalah yang terkuat di antara semuanya. Setelah itu, ia berbalik dan mengajak menuju tantangan berikutnya. Namun Melissa mulai berpikir bahwa mungkin kelas prajin bukanlah yang paling kuat. Ia kemudian menyadari bahwa kekuatan sebenarnya bukan hanya berasal dari kelas yang dimiliki Ellen, melainkan dari dirinya sendiri. Meskipun mereka baru saling mengenal dalam waktu singkat, Melissa merasa yakin akan satu hal. Ia percaya bahwa Ellen suatu hari nanti akan menjadi petualang yang tercatat dalam sejarah. Beberapa menit kemudian, keduanya tiba di ruang perpindahan menuju lantai bawah berikutnya. Ellen menjelaskan bahwa dengan meletakkan kristal di atas altar, mereka dapat berpindah ke lantai selanjutnya. Melissa berkomentar bahwa Ellen tidak pernah tersesat dan seolah mengetahui segala sesuatu tentang kastel tersebut. Ellen hanya menjawab bahwa ia telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk hal itu. Setelah itu, ia menempatkan ketiga kristal di atas altar dan ketiganya mulai bersinar terang. Sistem kemudian melakukan verifikasi terhadap kristal tersebut. Lalu tubuh mereka dipindahkan menuju lantai tengah. Keduanya akhirnya tiba di pintu masuk lantai tengah yang memiliki suasana sangat berbeda dari sebelumnya. Ellen menjelaskan bahwa lantai tengah merupakan ruang bawah tanah dengan sistem yang berbeda. Ia kemudian membandingkan tempat tersebut seperti boneka Matryoshka yang memiliki lapisan di dalam lapisan lainnya. Tetapi Melissa hanya menatapnya dengan bingung karena tidak memahami maksud perbandingan tersebut. Ellen berjanji bahwa setelah mereka berhasil menaklukkan kastil, ia akan membuatkan benda itu untuk Melissa. Setelah itu, keduanya bersiap memasuki portal dan memulai tantangan baru. Namun, tiba-tiba Melissa menghentikannya dan memintanya menunggu sebentar. Ellen pun berbalik dan menatap rekan satu timnya dengan wajah penuh kebingungan, tidak mengerti alasan di balik sikapnya. Dengan tatapan serius, Melissa justru menantangnya untuk bertarung sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Ia mengusulkan sebuah taruhan kecil sebelum eksplorasi mereka berlanjut. Ellen merasa sedikit penasaran dan bertanya mengenai maksud dari tantangan tersebut. Dengan senyum penuh percaya diri, sang gadis memastikan bahwa ia benar-benar ingin membuat sebuah pertandingan. Ia menjelaskan bahwa lantai tengah dalam dungeon terbagi menjadi 2 bagian berbeda. Melissa kemudian memperingatkan bahwa di area pertama, mereka akan menghadapi kawanan besar monster lemah yang jumlahnya sangat banyak. Sambil menyalakan api sihir di tangannya, ia mengusulkan perlombaan untuk melihat siapa yang mampu mengalahkan musuh lebih banyak. Ellen menyilangkan tangannya dan mengeluh bahwa aturan pertandingan tersebut sangat menguntungkan pihak Melissa. Bagaimanapun juga, kelas milik rekannya memang berfokus pada serangan sihir area berskala besar, sementara senjata milik Ellen hanya dirancang untuk menyerang satu target dalam satu waktu. Namun, sang gadis justru menggoda rekannya dan bertanya apakah ia takut kalah dalam taruhan tersebut. Dengan meletakkan kedua tangannya di pinggang, ia menyatakan bahwa dirinya akan menunjukkan nilai sebenarnya dari kekuatannya. Dengan tatapan penuh semangat, Melissa yakin bahwa ia akan membuat sang penembak mengakui kemampuannya. Mendengar tantangan itu, Ellen akhirnya menerimanya karena berpikir pertandingan tersebut akan mempercepat proses melewati lantai dungeon. Berdiri di depan portal berwarna biru, keduanya sepakat bahwa pihak yang kalah harus membayar sebuah ramuan mahal sebagai hukuman. Begitu mereka melewati pintu portal, pasangan itu langsung menemukan arena aneh yang dipenuhi oleh berbagai makhluk. Sekumpulan monster bertubuh setengah babi dan para goblin menatap para pendatang dengan mata merah menyala. Dengan wajah serius, Melissa bersiap melancarkan serangan dahsyatnya. Di sisi lain, Ellen juga memusatkan pandangannya kepada para target, bersiap memulai pembersihan area yang tidak terhentikan. Sebuah layar sistem muncul dan memperingatkan
bahwa ujian pertama mengharuskan mereka mengalahkan 1.500 monster buas yang sedang mengamuk. Semua monster telah bersiap untuk menyerang. Tanpa membuang waktu, sang gadis mulai merapal sihir angin. Ia akan membuat para makhluk itu hancur menjadi debu. Menggunakan seluruh kekuatannya, ia mengaktifkan sihir Dark Nebula, menciptakan pusaran gelap raksasa yang muncul di udara. Dengan ledakan besar, banyak monster hancur dalam sekejap mata. Sementara Melissa membanggakan kemampuan luar biasanya dalam membersihkan area. Ketika gilirannya tiba, Ellen mengulurkan tangan dan menghasilkan energi listrik biru yang kuat untuk mempersiapkan serangannya. Pada saat itu, Ellen menciptakan sebuah senapan mesin putar berukuran besar, menandakan bahwa giliran sang pencipta telah dimulai. Dengan fokus penuh terhadap target, Ellen mengambil posisi serius dan memperingatkan para makhluk agar bersiap menghadapi serangannya. Tanpa menahan kekuatan, ia menarik pelatuk senjata raksasa tersebut, membuat hujan api dan peluru meluncur dengan kecepatan tinggi. Rentetan tembakan menghantam seluruh monster di arena, menghasilkan kerusakan besar dan menjatuhkan banyak musuh sekaligus. Kekuatan tembak yang luar biasa itu menembus para lawan tanpa kesulitan sedikit pun, menghapus mereka dari area dalam waktu singkat. Melihat hasil serangan besar tersebut, Melissa hanya bisa terdiam karena terkejut. Ia menyadari bahwa tingkat kerusakan dan kecepatan tembakan senjata berat itu hampir berada di luar batas normal. Ellen kemudian menjelaskan bahwa kelemahan senjata tersebut adalah pergerakannya yang buruk, tetapi kemampuan menghabisi musuh dalam jumlah besar benar-benar sempurna. Namun, sang gadis menolak menyerah. Ia menjadi semakin kesal karena hampir kehilangan keunggulannya dalam bidang yang selama ini menjadi spesialisasinya. Beberapa menit kemudian, papan skor akhirnya muncul. Hasilnya menunjukkan bahwa Ellen berhasil mendapatkan 800 kemenangan, memastikan dirinya menjadi pemenang atas rekannya sendiri. Namun, Melissa tetap diam dengan rasa kecewa karena kalah tepat dalam bidang pertarungan yang paling ia kuasai. Dengan ekspresi tenang, Ellen mencoba menghibur rekannya dengan mengatakan bahwa pertandingan tersebut sebenarnya berlangsung sangat sengit dan hasilnya hampir seimbang. Dalam kondisi sangat lelah, Melissa hanya terbaring di lantai sementara Ellen berjalan melewatinya dan mengatakan bahwa ia telah memilih lawan yang salah untuk ditantang. Saat menatap Ellen, akhirnya ia menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukanlah petualang biasa, melainkan seseorang dengan kemampuan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam dungeon, keduanya akhirnya mencapai lantai kedua. Di sana, Ellen memperingatkan bahwa pertarungan berikutnya akan menghadapkan mereka pada seorang bos dungeon. Dengan fokus terhadap tujuan akhir, Ellen menilai bahwa mereka sudah semakin dekat untuk mendapatkan bola naga kuat yang mereka cari. Sedikit tersipu, sang gadis mengakui bahwa menjelajahi tempat berbahaya seperti itu terasa terlalu mudah ketika dilakukan bersamanya. Sementara itu, Ellen tetap menatap lurus ke depan dan mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi pertarungan besar berikutnya. Berdiri saling menatap ke depan, keduanya menghadapi cahaya biru kuat yang muncul di depan mereka. Ellen memperingatkan bahwa musuh mereka akhirnya telah datang. Tiba-tiba, sebuah kaki besar dengan cakar tajam menghantam tanah dengan keras hingga menyebabkan debu berterbangan ke segala arah. Bos lantai tersebut akhirnya muncul, berupa ogre ungu besar yang menunggangi makhluk menyerupai singa raksasa. Sebuah panel informasi muncul dan mengungkapkan bahwa makhluk utama itu adalah Crystal Ogre level 50 dengan aura yang sangat mengintimidasi. Sementara itu, tunggangannya adalah Crystal Manticore level 50 yang juga memiliki mata merah menyala. Melissa terkejut melihat pasangan monster tersebut, sementara Ellen menyadari bahwa keduanya memiliki pola serangan yang sangat terkoordinasi. Sang gadis kemudian mengatakan bahwa mereka harus memisahkan kedua makhluk itu, tetapi rekannya memiliki pendapat berbeda. Ellen langsung mengaktifkan kemampuan penciptaannya. Dengan senyum percaya diri, Ellen menciptakan sebuah peluncur roket dan menyatakan bahwa ia akan menghantam keduanya sekaligus. Melissa langsung mengenali senjata tersebut sebagai senjata yang sebelumnya berhasil mengalahkan bos dalam satu serangan, membuat matanya bersinar penuh harapan. Namun, ketika melihat statistik senjata itu, sang gadis menyadari bahwa kekuatan serangannya hanya mencapai 16.000, jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Ellen menjelaskan bahwa senjata tersebut adalah versi biasa, tetapi satu serangan tepat sasaran masih cukup untuk memastikan kemenangan. Sebuah penjelasan sistem menunjukkan bahwa ciptaan yang menggunakan batu sihir memang memiliki kekuatan besar, tetapi hanya dapat digunakan sekali sebelum rusak. Karena itu, mereka tidak memiliki waktu untuk terus berbicara. Kedua monster tersebut kemudian menatap para petualang dengan tatapan penuh ancaman. Setelah itu, mereka melompat ke arah keduanya dengan kecepatan luar biasa, bersiap melancarkan serangan.
Melihat situasi tersebut, Ellen segera memberikan perintah kepada rekannya untuk membekukan seluruh permukaan arena. Meskipun terkejut dengan permintaan mendadak itu, Melissa tetap mempercayainya. Ia segera menurunkan kedua tangannya ke tanah dan mulai menggunakan kekuatan sihirnya untuk membekukan medan pertempuran. Sebuah jalur es raksasa terbentuk dan melaju dengan kecepatan tinggi menuju dua pemimpin monster tersebut. Ellen menyadari bahwa Manticore memiliki kelincahan yang luar biasa, sehingga serangan langsung dari depan akan dengan mudah dihindari. Karena itu, ia menyusun rencana untuk memaksa makhluk tersebut berada dalam kondisi di mana ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengelak. Namun, sebelum tubuhnya menyentuh permukaan es yang membeku, monster itu justru melompat melewati jalur es tersebut. Dengan lompatan yang mengagumkan, monster itu melayang tinggi ke udara dan mengejutkan mereka berdua. Akan tetapi, Ellen hanya memberikan senyum penuh keyakinan, karena menurutnya, gerakan itu justru berjalan sempurna sesuai dengan rencananya. Ia berpikir bahwa tanpa sayap, musuh tidak akan mampu memanfaatkan kelincahannya di udara, sehingga menjadi sasaran yang mudah. Dengan bidikan yang sangat tepat, Ellen meluncurkan misilnya dengan kekuatan dahsyat. Terkejut dengan serangan mendadak itu, monster ogre membuka matanya saat melihat proyektil melaju ke arahnya. Dalam keadaan terdesak, monster ungu itu melakukan tindakan tak terduga untuk menyelamatkan diri. Ia menggunakan tunggangannya sebagai pijakan seperti trampolin, lalu melompat menjauh dan meninggalkan makhluk tersebut sebagai penghalang. Kedua petualang itu terkejut melihat kecerdasan sang pemimpin monster yang rela mengorbankan sekutunya demi bertahan hidup. Sebuah ledakan besar mengguncang udara ketika roket akhirnya mengenai Manticore. Ellen pun terkejut karena gerakan seperti itu seharusnya tidak mungkin dilakukan dalam permainan, sebab monster tersebut berhasil memanfaatkan momentum lompatannya. Setelah itu, ogre bersiap melancarkan serangan dahsyat dari atas. Ellen menatap makhluk yang sedang jatuh mendekat dan menyadari bahaya besar yang akan segera tiba. Tiba-tiba, monster itu menghantam turun dengan kekuatan luar biasa ke arah Ellen yang berdiri di tanah. Melissa panik dan berteriak agar dia segera menjauh dari serangan tersebut. Tetapi Ellen tetap berdiri tanpa bergerak sedikit pun, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Melissa berpikir bahwa level Ellen masih rendah dan tanpa perlindungan pelindung, serangan tersebut pasti akan memberikan dampak besar. Karena itu, Melissa segera berlari untuk menggantikan posisi rekannya dan menerima serangan tersebut. Ogre turun dengan tongkat besar yang menyala merah, siap menghantam Ellen dengan kekuatan penuh. Namun, Melissa menyadari bahwa dirinya tidak akan sempat mencapai lokasi tersebut tepat waktu untuk menyelamatkannya. Makhluk itu semakin mendekat, membuat keadaan terlihat seperti akhir dari perjuangan Ellen. Dalam kepanikan, Melissa mengulurkan tangannya, berusaha meraih rekannya. Serangan itu hanya berjarak beberapa langkah dari tubuh Ellen, tetapi ia masih tetap diam di tempat. Ellen kemudian berpikir bahwa strategi menggunakan tunggangan sebagai pijakan memang tidak terduga, tetapi ia sebenarnya sudah memperhitungkan kemungkinan itu sejak awal. Cahaya kuning mulai bersinar dari laras senjatanya, menandakan bahwa sesuatu besar akan segera terjadi. Dengan senyum percaya diri, Ellen mengungkapkan bahwa seluruh situasi ini berjalan tepat seperti perhitungannya. Setelah senjatanya kembali siap digunakan, ia menembakkan misil kedua langsung ke arah wajah ogre. Rekannya segera melindungi diri dari gelombang kejut besar yang muncul akibat ledakan kedua tersebut. Ketika asap mulai menghilang, Ellen merasa lega melihat hasil akhir pertarungan. Sebuah layar sistem muncul dan menunjukkan bahwa Ellen berhasil naik ke level 26. Melissa masih kebingungan karena sebelumnya ia yakin Ellen sudah tidak memiliki amunisi untuk serangan tersebut. Ellen kemudian menjelaskan bahwa berbeda dengan senjata fusi, senjata miliknya dapat mengisi ulang secara otomatis. Ia mengakui bahwa situasinya sangat berbahaya dan dirinya akan kalah jika proses pengisian ulang tidak selesai tepat waktu. Tetapi ia juga menjelaskan bahwa tembakan kedua tersebut memang sudah termasuk dalam rencana awalnya. Setelah kemenangan berhasil diraih, ia mengambil kristal ungu yang dijatuhkan oleh monster tersebut. Dengan kemenangan itu, ia mengatakan bahwa kini mereka hanya membutuhkan kristal naga kuat untuk menyelesaikan ruang bawah tanah tersebut. Melissa menyadari bahwa selama ini ia telah melihat banyak petualang yang hanya mengandalkan kekuatan besar, tetapi belum pernah menemukan seseorang yang memiliki ketenangan, keyakinan, dan kendali diri seperti rekannya. Ia akhirnya memahami alasan mengapa banyak pihak ingin menyingkirkan Ellen. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan pintu masuk besar menuju lantai atas. Melissa bersiap menghadapi pertarungan terakhir dan mencoba mendorong pintu raksasa tersebut. Tetapi Ellen memperingatkan bahwa pintu itu hanya hiasan belaka. Mendengar hal itu,
Wanita muda tersebut terlihat bingung. Ellen menjelaskan bahwa lantai ini menggunakan portal teleportasi untuk masuk, tetapi saat ini portal tersebut tidak berada di tempatnya. Dengan wajah serius, Ellen menyadari bahwa hal itu berarti seseorang sudah berada di dalam ruangan tersebut. Melissa mulai merasa khawatir dan perlahan memahami situasi rumit yang mereka hadapi. Ia kemudian bertanya, apakah kelompok lain sedang menghadapi pemimpin monster di dalam sana, dan Ellen mengangguk membenarkan dugaannya. Melissa menjadi semakin cemas dan mengatakan bahwa jika kelompok lain berhasil menang, perjuangan mereka selama ini akan menjadi sia-sia. Namun, Ellen duduk di lantai dan mengatakan bahwa kepanikan tidak akan membantu, sehingga mereka harus menyusun strategi terlebih dahulu. Ia kemudian menjelaskan bahwa kristal naga, pemimpin monster kelas epik, memiliki serangan yang sangat berbahaya. Melissa langsung terkejut karena tidak menyangka lawan mereka berada dalam kelas epik. Sebuah diagram menjelaskan bahwa kelas epik berada di tingkat yang jauh lebih tinggi dengan kemampuan khusus dan statistik unik yang melampaui monster biasa. Ellen menjelaskan bahwa naga tersebut memiliki serangan besar serta batas kerusakan untuk melindungi dirinya. Ia menerangkan bahwa batas kerusakan itu mampu meniadakan serangan yang melampaui nilai tertentu. Melissa akhirnya memahami bahwa kekuatan senjata besar milik rekannya tidak akan berguna sepenuhnya, dan Ellen membenarkan pemikiran tersebut. Karena alasan itu, ia ingin membuat strategi pertempuran khusus. Lalu Melissa bertanya apa perannya dalam rencana tersebut. Ellen menjelaskan bahwa di ruangan pemimpin monster nanti, banyak monster kecil akan muncul secara bersamaan. Ia meminta Melissa menangani para monster kecil tersebut, sementara dirinya fokus menghadapi naga utama. Melissa menyetujui rencana itu, tetapi ia bertanya bagaimana mereka menghadapi serangan dahsyat sang naga. Ellen menjawab bahwa ketika ia memberikan tanda, Melissa harus segera bersembunyi dan menghindari serangan tersebut. Tiba-tiba, portal berwarna biru muncul di hadapan mereka, dan Ellen menyadari bahwa pertarungan kelompok lain telah berakhir. Dengan ekspresi serius, ia menyimpulkan bahwa kelompok tersebut telah dikalahkan, karena tidak ada cara untuk melarikan diri dari ruangan itu. Melissa semakin gugup karena bahkan para petualang berpengalaman pun tidak mampu memenangkan pertarungan tersebut. Namun, Ellen menenangkannya dan mengatakan bahwa selama mereka mengikuti rencana yang sudah dibuat, kemenangan akan menjadi milik mereka. Dengan tatapan penuh tekad, Melissa berkata bahwa ia sepenuhnya mempercayakan semuanya kepada rekannya. Ellen membalas dengan keyakinan yang sama dan meminta agar semua urusan diserahkan kepadanya. Saat mereka berjalan menuju portal, Ellen berpikir bahwa dirinya tidak boleh berhenti sebelum menjadi orang pertama yang mencapai level 99. Keduanya kemudian melangkah masuk ke dalam portal dan tiba di arena besar tempat pemimpin lantai tersebut berada. Mereka mengamati bangunan megah di sekitar mereka dan menyadari bahwa mereka telah mencapai lantai atas. Namun, pemandangan di hadapan mereka membuat suasana berubah menjadi tegang, karena seluruh lantai arena dipenuhi oleh anggota kelompok petualang sebelumnya yang telah gagal menghadapi tantangan tersebut. Melissa terkejut melihat begitu banyak petualang yang telah tumbang dan tersebar di seluruh tempat. Namun, Ellen mengatakan bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk merasa takut dan harus menghadapi tantangan di depan mata. Dari lantai arena, perlahan muncul sebuah makhluk kristal biru raksasa yang bangkit dari dalam tanah. Dengan tatapan waspada, keduanya segera bersiap, karena sosok bos besar yang mereka tunggu akhirnya muncul. Tak lama kemudian, makhluk bersayap berukuran luar biasa yang seluruh tubuhnya tersusun dari kristal biru melayang dengan penuh wibawa di tengah arena. Dengan suara raungan yang mengguncang, sistem mengonfirmasi bahwa makhluk tersebut adalah naga kristal level 50. Melissa merasa gentar melihat tekanan luar biasa dari musuh kelas epik tersebut, tetapi Ellen segera menenangkannya dan mengingatkan agar dia tidak terbawa oleh tekanan kuat dari monster itu. Ia juga memperingatkan bahwa naga tersebut bukan satu-satunya ancaman, karena beberapa makhluk buas lain telah muncul di belakangnya. Keduanya pun menghadapi naga kristal besar yang melayang menguasai langit ruang bawah tanah. Ellen menciptakan sebuah senjata mesin dan meminta rekannya menangani para monster kecil, sementara dirinya akan menghadapi sang bos. Tanpa membuang waktu, ia langsung melepaskan rentetan tembakan ke arah naga tersebut. Makhluk raksasa itu meraung penuh amarah saat terkena serangan proyektil dari senjata tersebut. Dalam pikirannya, Ellen menyadari bahwa senjata mesin ini sangat cocok untuk menghadapi musuh dengan batas kerusakan tertentu. Melissa merasa kagum melihat rekannya mampu menekan bos kelas epik dengan begitu percaya diri. Ellen berpikir bahwa meskipun lawannya sangat kuat, tidak ada alasan untuk takut selama mereka memahami cara menghadapinya. Dengan tatapan penuh tekad,
Melissa meminta agar mereka terus memanfaatkan keuntungan tersebut. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Ellen terus menembak, Melissa menggunakan kekuatannya untuk menghadapi monster-monster lainnya. Tiba-tiba, senjata mesin berhenti bekerja, dan Ellen menyadari bahwa persediaan amunisinya telah habis. Melihat kesempatan tersebut, makhluk kristal itu mengangkat kepalanya dan bersiap melancarkan serangan. Dengan mata terbuka lebar, Ellen langsung mengenali gerakan musuhnya. Ia berteriak memperingatkan rekannya untuk mundur karena serangan terkuat akan segera dilepaskan. Naga kristal itu membuka mulutnya dan mulai mengumpulkan energi gelap berbentuk bola besar. Tanpa ragu, monster tersebut melepaskan semburan api gelap yang sangat kuat dan menghancurkan. Ellen segera berlutut dan mengaktifkan kemampuan penciptaannya untuk bertahan dari serangan tersebut. Dengan menyentuh tanah, sebuah dinding logam raksasa mulai muncul tepat di depan mereka. Berlindung di balik perlindungan itu, Melissa terkejut melihat sebuah perisai muncul secara tiba-tiba. Ellen menjelaskan bahwa dinding tersebut adalah perisai tahan api dan serangan itu tidak akan bekerja maksimal tanpa kontak langsung. Ia mengatakan bahwa begitu senjata mesinnya kembali siap digunakan, mereka akan melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatan yang dimiliki. Namun, rekannya berteriak memperingatkan bahwa perisai tersebut mulai retak akibat tekanan serangan yang sangat besar. Ellen mulai panik karena keadaan ini tidak pernah termasuk dalam rencana awal mereka. Ellen menyadari bahwa daya tahan perisainya tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan naga tersebut. Sementara itu, naga kristal terus menyemburkan api gelap tanpa henti. Perisai logam itu tidak mampu bertahan dan mulai hancur perlahan akibat tekanan serangan. Ellen berpikir bahwa ia membutuhkan cara lain karena tidak ada jaminan perisai baru dapat bertahan. Dengan suara ledakan yang menggelegar, dinding logam tersebut akhirnya pecah menjadi ribuan bagian. Melissa berteriak memanggil nama rekannya karena situasi yang semakin berbahaya. Namun, Ellen menggertakkan giginya dan berpikir bahwa ia tidak boleh menyerah di tempat itu. Dengan tekad kuat, ia kembali mengaktifkan kemampuan penciptaannya.